Episode 21 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng berjalan keluar pintu, menyipitkan mata melihat matahari yang sudah terbit di langit. Namun saat ia melihat, kakinya tersandung dan ia jatuh ke tanah. Hati-hati. Liang Xiao bergegas maju dan memeluk pinggang Xia Feng. Xia Feng jatuh ke pelukan Liang Xiao, dan ia merasakan seluruh dunia terasa lembut dan harum. Ada apa denganmu? Apa kau baik-baik saja? Liang Xiao bertanya dengan khawatir. Xia Feng berkata lemah, aku baik-baik saja. Hanya terlalu lelah. Akhir-akhir ini ia bekerja lembur hampir setiap hari, terutama tadi malam, ketika ia sering menggunakan mata kirinya. Tubuhnya sudah terlalu lelah. Qin Xia menawarkan diri. Lei, aku akan membiarkanmu berbaring di sofa di kantor sebentar. Tidak perlu, awasi saja mereka. Liang Xiao membungkuk dan menggendong Xia Feng, lalu berjalan menuju gedung kantor. Xia Feng dalam pelukannya seperti boneka beruang besar. Qin Xia tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mencoba merebut kekasihmu. Apa perlu begitu? Xia Feng berbaring di pelukan Liang Xiao, merasakan tatapan dari sekelilingnya tanpa perlu melihat. Ia merasa canggung. Turunkan aku bisa berjalan. Liang Xiao memelototinya. Diam saja di sini. Kalau ada yang bilang jelek, aku tantang mereka duel. Xia Feng? Di seluruh perusahaan manufaktur Thunder Horse, selain Xia Feng, siapa lagi yang berani menantang Liang Xiao duel? Xia Feng tetap melompat turun. Meskipun Liang Xiao bersedia, ia terlalu malu untuk digendong wanita ke atas. Kalau begitu, naiklah dan berbaringlah sebentar. Aku akan mengawasi orang-orang itu. Jangan biarkan mereka merusak mesinmu, kata Liang Xiao. Xia Feng tersenyum dan berkata, jangan khawatir, mereka lebih merawat mesin itu daripada aku. Mesin itu sudah milik mereka. Setelah aku beristirahat sebentar, aku akan membuat mesin baru untuk kita. Liang Xiao tersenyum. Kalau begitu, aku akan naik bersamamu. Aku akan memijatmu. Mesin perkakas cerdas Xia Feng setara dengan milik Joseph, tanpa cacat apapun. Sekelompok besar insinyur dengan cepat mengonfirmasi hal ini, tetapi mereka masih tidak percaya. Bahkan setelah menguji mesin secara langsung dan memproduksi komponen ultra presisi yang belum pernah mereka produksi sebelumnya, mereka masih tidak percaya bahwa Xia Feng telah membangun mesin ini sendirian. Master Mu, kata seorang insinyur, Xia Feng sangat berbakat. Akan lebih mudah baginya untuk memproduksi peralatan mesin cerdas seperti ini di masa depan. Lihat ini. Insinyur lain berkata, ya, dia menjalankan perusahaan manufakturnya sendiri, yang berspesialisasi dalam permesinan dan produksi. Jika dia dapat membangun mesin-mesin ini, bukankah dia ingin membangun beberapa lagi untuk perusahaannya sendiri guna meningkatkan produktivitas Leima Manufacturing? Insinyur ketiga berkata, jika dia memproduksi massal peralatan mesin cerdas ini dan menjualnya ke perusahaan lain, siapa yang akan memiliki hak kekayaan intelektualnya? Transaksi kami dengannya adalah transaksi properti. Kami mengklaim bahwa peralatan mesin cerdas ini dikembangkan secara independen oleh Shenzhou Industrial Group. Tetapi jika perusahaan manufaktur Leima milik Xia Feng menjualnya dalam jumlah besar di masa mendatang, bagaimana kami akan melawan gugatan ini? Sekelompok besar insinyur membahas masalah ini, mengubah pengujian peralatan mesin cerdas menjadi diskusi tentang kepemilikan. Apakah mereka memperjuangkan hak kekayaan intelektual atas barang curian? Alis Mu Jianfeng sedikit berkerut. Apakah kau menyuruh Xia Feng untuk tidak membuat mesin-mesin ini lagi? Dan tidak membiarkan perusahaannya menggunakannya? Para insinyur saling berpandangan, raut wajah mereka dipenuhi rasa malu. Mereka merasa malu dan sungkan untuk membahas hal seperti itu di sini, apalagi membahasnya dengan Xia Feng. Memang benar. Seperti kata pepatah, seseorang harus mengingat penggali sumur ketika minum air. Namun para peminum air ini di sini sedang merencanakan cara untuk mengusir penggali sumur ke padang pasir. Rasa malu mereka lebih tebal dari tembok kota yang bengkok. Tuan Mu, kami tahu permintaan ini berlebihan dan tidak dapat dibenarkan. Tetapi, demi kepentingan grup industri Shenzhou kami, dan ya, kami harus berdiskusi serius dengan Xia Feng, kata seorang insinyur. Mu Jianfeng terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Sebagai pimpinan grup industri Shenzhou, ia harus mempertimbangkan kepentingan grup industri Shenzhou. Ia merasakan hal yang sama. Sulit untuk menyampaikan permintaan seperti itu kepada Xia Feng, tetapi mengingat kepentingan Shenzhou Industrial Group dan pihak-pihak lain, ia harus memberanikan diri untuk bernegosiasi dengan Xia Feng. Kalian uji mesinnya lagi, aku akan bicara dengan Xia Feng, kata Mu Jianfeng, meninggalkan studio Xia Feng. Yo Wei mengikutinya. Bos Mu, aku akan pergi denganmu. Xia Feng adalah negosiator yang tangguh. Mu Jianfeng berkata, tidak perlu. Aku yang akan pergi. Yo Wei berhenti dan tidak memaksa. Mu Jianfeng pergi ke gedung kantor Thunder Horse Manufacturing Company sendirian. Di dalam, Xia Feng setengah berbaring di sofa, menikmati pijatan dari Liang Xiao. Liang Xiao berdiri di belakang sofa, sedikit membungkuk, tangannya terkepal, menepuk lembut bahu Xia Feng. Itu bukan pijatan kepala,
Tetapi Xia Feng masih bisa menikmatinya sedikit jika ia tidak hati-hati. Bagian tubuh atasnya yang paling lembut akan mengenai kepalanya. Terasa seperti palu tiup atau balon berisi air. Namun kali ini ia tidak bereaksi dengan cara lain. Karena ia benar-benar kelelahan. Sifatnya yang biasanya memberontak ini menjadi penurut, mengintai, dan selalu mengintai. Kau sudah lelah begitu lama. Apa kau punya rencana liburan? Liang Xiao menggerakkan tangannya ke leher Xia Feng dan meremasnya dengan lembut. Xia Feng terlalu nyaman untuk membuka matanya. Rencana liburan? Tidak. Kau seharusnya pergi berlibur, bersantailah. Karir memang penting, tetapi manusia lebih penting. Liang Xiao berkata, kau bisa pergi berlibur, pergi kemanapun di dunia, pergi keluar dan melihat-lihat, tidak melakukan apapun, dan bersantai saja. Aku akan membantumu mengurus perusahaan, kau tidak perlu khawatir. Kau tidak mau pergi? Tanya Xia Feng. Kau mau aku pergi? Liang Xiao berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Qin Xiang akan mengurus perusahaan. 10 hari atau setengah bulan, dia seharusnya baik-baik saja. Xia Feng tersenyum. Kau yang ingin pergi berlibur? Liang Xiao mengulurkan tangan dan memelintir telinga Xia Feng, lalu berkata dengan lembut, aku sedang memikirkanmu. Bagaimana mungkin aku yang ingin pergi? Aku sudah mengunjungi banyak tempat selama bertahun-tahun di luar negeri, dan aku tidak peduli. Aku khawatir kau akan kesepian pergi sendirian, jadi aku ingin menemanimu, tapi kau tidak tahu berterima kasih. Xia Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Ia bisa membayangkan dirinya dan Liang Xiao bepergian bersama berjalan-jalan di pantai, berselancar, melihat ke bawah dari puncak gunung, menginap di hotel. Saat memikirkan hotel, pikirannya tiba-tiba berhenti. Ia belum menikah, Liang Xiao belum menikah, ia tidak punya pacar, Liang Xiao tidak punya pacar. Ia mengajak Liang Xiao bepergian selama 10 hari atau setengah bulan apa maksudnya? Rasanya seperti isyarat halus, dan suasana di kantor menjadi ambigu. Saat Xia Feng merenungkan pertanyaan ini, Liang Xiao dengan tenang dan perlahan mencondongkan tubuh ke arahnya, area dadanya yang besar turun dari langit seperti dua penerjun payung montok, mendarat di kepala Xia Feng. Xia Feng tiba-tiba menegang, monster yang selama ini mengintai di dalam dirinya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Berbagai pikiran berkecamuk di benaknya apa yang akan dia lakukan? Apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Apa yang harus kulakukan? Menciumnya? Haruskah kucium dia? Jika kucium dia, apakah kita akan jatuh cinta? Orang yang belum pernah jatuh cinta memang seperti ini. Terkadang pikiran mereka bahkan lebih naif daripada anak SMP yang pernah jatuh cinta. Ia tidak menyadari bahwa Liang Xiao, yang berdiri di belakangnya, tersipu dan gugup. Matanya terpaku pada kepalanya karena malu dan menggertakkan gigi, seolah ingin menghantam kepalanya dengan batu. Bahkan dalam keadaan seperti ini, ia masih duduk di sofa seperti manusia kayu. Apakah kepalanya terbuat dari batu? Tepat ketika kedua hati muda itu berspekulasi dan tegang, Mu Jianfeng muncul di pintu. Liang Xiao berdiri tegak, dan Xia Feng juga berdiri dari sofa seperti pegas. Apa aku mengganggumu? Kata Mu Jianfeng sambil tersenyum tipis. Tidak, tidak. Xia Feng tampak sedikit bingung. Tuan Mu, silakan duduk. Liang Xiao segera mengalihkan perhatiannya. Tuan Mu, saya akan membuatkan Anda secangkir teh. Mu Jianfeng berkata dengan tenang, tidak perlu teh. Bisakah saya bicara dengan Xia Feng sendirian? Tidak masalah. Kalian berdua bisa bicara pelan-pelan. Liang Xiao meninggalkan kantor, menutup pintu saat hendak keluar. Mu Jianfeng berkata, Xia Feng, saya tahu Anda mempercayai Nona Liang, tetapi mengingat kehormatan grup industri Shenzhou dan kepentingan kita sendiri, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Mohon maaf jika saya menyinggung Anda. Xia Feng tersenyum dan berkata, Tuan Mu, kapan Anda menjadi begitu sopan? Mu Jianfeng duduk di sofa di seberang Xia Feng. Saya punya permintaan, jadi saya harus sopan. Xia Feng tertegun sejenak, lalu tersenyum. Tuan Mu, apakah orang-orang Anda sudah menguji mesinnya? Apakah tidak apa-apa? Mu Jianfeng balas tersenyum. Tidak masalah, ini sempurna. Bagus, bagus. Saya khawatir ada kesalahan. Kau sangat percaya diri. Kau bahkan tidak tinggal di studio tadi karena kau tahu mesinmu sempurna dan kau tidak takut diuji siapapun. Haha, jadi aku akan segera menerima pembayaran terakhirku? Mu Jianfeng berkata dengan tenang. Uang itu masalah kecil. Aku bisa memberikannya kapanpun kau mau. Bagi perusahaan raksasa seperti Shenzhou Industrial Group, pembayaran terakhir puluhan juta itu masalah kecil. Tidak ada tekanan sama sekali. Terima kasih. Senang bekerja dengan Tuan Mu, kata Xia Feng. Namun ia tahu Mu Jianfeng belum mengatakan apa yang ingin ia katakan. Mu Jianfeng terdiam sejenak, lalu berkata, Xia Feng, ada sesuatu yang tidak yakin bisa kukatakan, tetapi aku harus menjaga harga diriku dan berbicara denganmu. Tuan Mu, silakan saja. Baiklah, kami membeli mesin perkakas pintar Anda seharga 88 juta.
Kami menginginkan semua hak kekayaan intelektual, yang setara dengan membeli hak paten Anda. Mulai sekarang, hanya Shenzhou Industrial Group yang dapat memproduksi dan menjual mesin perkakas pintar ini. Anda tidak bisa. Begitu pula Leima Manufacturing Company. Apakah Anda mengerti maksud saya? Sulit untuk berbicara, tetapi Mu Jianfeng mengucapkan semuanya tanpa jeda. Jelas, dalam perjalanan ke atas, ia sudah menemukan cara untuk bernegosiasi dengan Xia Feng. Reaksi Xia Feng tenang. Setelah beberapa detik hening, ia berkata, Tuan Mu, ini sangat tidak etis. Secercah rasa bersalah melintas di wajah Mu Jianfeng, dan ia tertawa terbahak-bahak. Saya tahu, tetapi kami mewakili industri pertahanan negara kami. Meskipun beberapa hal mungkin tidak etis, hal itu penting untuk keuntungan jangka panjang. Baiklah, bolehkah saya tidak setuju? Saya harus setuju. Nada bicara Mu Jianfeng datar, namun mengandung wibawa yang tak tertahankan. Bertengkar? Xia Feng bahkan tidak perlu mempertimbangkannya. Orang tua ini bisa menghancurkan sosok seperti Ning Yuanshan, apalagi pemilik perusahaan swasta kecil. Jabatannya sebagai konsultan Biro 101 mungkin cukup untuk mengintimidasi orang-orang seperti Sulang dan Ren Wenqiang. Tetapi menggunakannya untuk mengintimidasi seseorang sekaliber Mu Jianfeng ibarat mencoba memukul batu dengan telur. Mu Jianfeng menghela napas. Xia Feng, kuharap kau mengerti. Ini masalah yang sangat bermanfaat bagi negara dan rakyatnya. Xia Feng berkata, Tuan Mu, tahukah Anda bahwa mesin perkakas ini adalah mesin perkakas cerdas tercanggih di dunia? Ya, saya tidak perlu memberitahu Anda. Xia Feng melanjutkan, lalu, tahukah Anda bagaimana saya mendapatkannya? Mu Jianfeng menatap Xia Feng dan menggelengkan kepalanya. Saya mencurinya dari Jerman, negara dengan industri manufaktur tercanggih. Saya hampir mati di sana. Mu Jianfeng berkata, terima kasih atas kontribusi Anda untuk negara ini. Xia Feng tersenyum. Kalian mengambil cetak biru dan perangkat lunak yang kucuri dan tidak bisa membangunnya. Sekarang setelah aku membangunnya, kalian tidak akan mengizinkanku membangun yang kedua, dan kalian juga tidak akan mengizinkan perusahaanku menggunakannya. Hal seperti ini, kemanapun kalian melihat, tidak masuk akal, kan? Aku tahu ini tidak adil bagi kalian, tapi ini perlu, kata Mu Jianfeng. Yah, aku bukan orang yang keras kepala. Aku tahu apa artinya ini bagi kalian, dan aku tahu apa artinya ini bagi negara. Aku setuju, tapi kalian harus menunjukkan ketulusan. Xia Feng berkata sambil tersenyum, kurasa Tuan Mu tidak akan hanya mengucapkan terima kasih dan membiarkan ini begitu saja. Kalian lihat sendiri, ada lebih dari 100 orang yang menunggu makan malam di sini. Sebutkan harganya, kata Mu Jianfeng terus terang. Xia Feng berpikir sejenak, aku tidak akan meminta terlalu banyak. 200 juta, belum termasuk uang muka yang kubayarkan sebelumnya. Lagi pula, aku sendiri tidak memproduksi atau menjual mesin perkakas semacam ini, tetapi kapasitas produksi perusahaanku harus ditingkatkan. Dalam 3 bulan, kau berikan aku 2 mesin perkakas pintar seperti ini, baik sebagai pembelian maupun hadiah. Mu Jianfeng tersenyum. Xia Feng, bocah, apa kau yakin tidak meminta terlalu banyak? Xia Feng menggelengkan kepalanya, mesin perkakas seperti ini adalah yang tercanggih di dunia, dan tidak bisa dibeli dengan uang. Jangankan 200 juta, jika aku pergi dan membuatnya untuk perusahaan manufaktur manapun, mereka bahkan tidak akan berkomentar apapun jika harganya puluhan juta. Aku akan memberikannya kepadamu tanpa ragu. Jika perusahaanku memproduksi mesin perkakas ini secara massal, kita akan dengan mudah menguasai pasar Asia, belum lagi pasar Eropa dan Amerika. Saat itu, apakah aku hanya akan menghasilkan 200 juta? Aku bisa membuat 10, 100 kali lipatnya. Mu Jianfeng berkata, teknologi semacam itu dilarang dijual di Eropa dan Amerika Serikat, dan ini tidak terkecuali di sini. Cara kalian mendapatkannya juga sangat khusus, dan kalian tidak bisa mempublikasikannya. Bahkan, kami akan diam-diam menggunakannya dalam industri pertahanan dan penelitian ilmiah kami, dan tidak akan memproduksinya secara massal untuk dijual. Xia Feng mengangkat bahu. Aku mengerti sebagian, tapi sejujurnya, permintaanku sama sekali tidak berlebihan. Itu tidak terlalu berlebihan. Mu Jianfeng tersenyum. Setuju. Xia Feng juga tersenyum. Setuju, kata Mu Jianfeng. Namun, kalian harus menandatangani banyak dokumen, termasuk dokumen kerahasiaan dan jaminan. Jika kalian menjual cetak biru dan perangkat lunak untuk mesin perkakas ini di masa mendatang, itu sama saja dengan menjual rahasia negara. Aku membunyikan alarm tentang ini. Selain itu, kami memberimu suku cadang untuk 2 replika mesin perkakas, yang bisa kalian rakit sendiri, tetapi kalian juga berkewajiban untuk melindungi kerahasiaannya. Kalian harus memastikan bahwa suku cadang tersebut tetap rahasia dan melindungi dari pencurian oleh pihak musuh. Bisakah kau melakukannya? Alis Xia Feng sedikit berkerut. Ia berharap dapat menggunakan mesin perkakas pintar ini untuk meningkatkan kemampuan manufaktur dan produktivitas Thunder Horse Manufacturing. Tetapi ia tidak mengantisipasi kerumitan situasi ini.
Shenzhou Industrial Group memiliki sistem keamanannya sendiri, sementara Thunder Horse Manufacturing hanya memiliki beberapa penjaga keamanan. Jika mata-mata dari pihak musuh menargetkan mesin perkakas ini, akan menjadi keajaiban jika beberapa penjaga itu dapat melindungi rahasia mereka. Saran saya, jangan gunakan mesin perkakas pintar ini. Mari kita tingkatkan tingkat manufaktur dan produktivitas Thunder Horse Manufacturing. MU Jianfeng berkata, kita adalah perusahaan manufaktur domestik terkemuka. Apakah menurutmu meningkatkan perusahaan kecilmu itu masalah? Lagi pula, kau adalah perusahaan swasta kecil. Untuk apa kau membutuhkan mesin perkakas pintar ini? Kau hanya membuat kereta belanja dan tongsi saat ini. Mengapa kau membutuhkan presisi setinggi itu? Xia Feng tersenyum. Oke, 200 juta. Kau tingkatkan perusahaanku. Mulai sekarang, aku bahkan tidak akan menyentuh mesin-mesin ini. Itu milikmu. MU Jianfeng berdiri dan mengulurkan tangan. Xia Feng menerimanya. Selamat bekerja sama. MU Jianfeng tersenyum. Selamat bekerja sama. Namun mereka berdua tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka bersama. Dengan uang 200 juta ditambah uang muka 8,8 juta, Xia Feng menjual kepemilikan mesin perkakas cerdas yang dibawanya kembali dari Jerman. Sejak saat itu, ia tidak akan lagi memproduksi mesin perkakas cerdas ini, juga tidak akan mentransfer cetak biru atau teknologi terkait kepada siapapun. Namun, waktunya di Jerman bukan hanya tentang mencuri rahasia Joseph. Selama di sana, ia melihat dan mempelajari banyak hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Meskipun Shenzhou Industrial Group telah membeli kepemilikan Joseph atas mesin perkakas cerdas tersebut, mereka tidak dapat membeli pengetahuan dan teknologi dalam benak Xia Feng. Dalam 1 atau 2 tahun, ia bisa saja membuat mesin perkakas canggih yang cocok untuk Thunder Horse Manufacturing. Jadi, ketika MU Jianfeng menawarkan untuk membeli, Xia Feng setuju tanpa ragu. Transaksi itu selesai pada hari yang sama, dengan Shenzhou Industrial Group membayar Xia Feng 200 juta yuan tunai, bebas pajak. Lebih lanjut, Shenzhou Industrial Group akan menyediakan 20 jenis peralatan permesinan yang berbeda kepada Thunder Horse Manufacturing, termasuk mesin bubut, mesin bor, dan mesin fries, yang semuanya dibuat dengan standar domestik tercanggih. Lebih lanjut, Shenzhou Industrial Group akan membangun bengkel terpadu yang lebih besar untuk Thunder Horse Manufacturing. Total biayanya sekitar 5 juta yuan. Meskipun mungkin tampak kecil, peralatan yang disediakan oleh Shenzhou Industrial Group akan dipasang dan didebuk oleh personelnya sendiri. Sebuah perkembangan yang disambut baik oleh Thunder Horse Manufacturing yang kekurangan tenaga kerja. Sore itu, Shenzhou Industrial Group mengangkut peralatan mesin cerdas tersebut dengan truk besar. Selama pemindahan, studio pribadi Xia Feng juga dibongkar karena ia tidak bisa pergi. Mesin itu ditutupi terpal tebal, membuatnya tampak misterius. MU Jianfeng dan kelompoknya pergi dengan truk berat itu, bahkan menolak undangan makan malam Xia Feng. Setelah mengantar MU Jianfeng pergi, Xia Feng membuat pengumuman. Semua karyawan Thunder Horse Manufacturing menerima bonus sebesar 10.000 yuan. Direktur bengkel seperti Yao Xiaohong, Yang Bencai, dan Liu Suebing menerima 30.000 yuan. Karyawan RD menerima 10.000 yuan, sementara Han Bo dan Yin Hao menerima 30.000 yuan. Gua Lingsan dari Departemen Keuangan juga menerima 30.000 yuan, dan semua karyawan menerima 10.000 yuan. Bonus yang sama juga diberikan kepada karyawan di Departemen Penjualan. Total bonusnya lebih dari 1 juta yuan. Selama periode ini, laba Thunder Horse Manufacturing hanya sekitar 2 juta yuan, yang berarti sebagian besar laba dikembalikan kepada karyawan. Ditambah dengan iuran asuransi sosial dan dana perumahan karyawan, Thunder Horse Manufacturing praktis merugi. Begitu Xia Feng mengumumkan hal ini kepada para karyawan, Liang Xiao menariknya ke samping, mencondongkan tubuh ke telinganya, dan berbisik, "Mengapa Anda memberi karyawan Anda bonus setinggi itu? Ini belum akhir tahun, dan Anda sudah membagikan semua uang yang Anda hasilkan selama periode ini. Akhir tahun akan segera tiba, dan bonus akhir tahun harus dibayarkan. Tidak boleh kurang dari sekarang, kan? Perusahaan belum menghasilkan uang sebanyak itu." Liang Xiao sudah memiliki atribut seorang pengurus rumah tangga, dan atribut ini sedang dalam tahap pertumbuhan. Xia Feng tersenyum. Perusahaan tidak menghasilkan banyak uang, tetapi saya menghasilkan banyak. Jadi, dengan semua uang itu, mengapa tidak memberikannya kepada karyawan? Liang Xiao memutar matanya ke arahnya. Bukan begitu cara menghabiskannya. Xia Feng berbisik, saya sebenarnya punya ide. Perusahaan akan segera berkembang, dan manufaktur serta produktivitas kita akan meningkat. Kita membutuhkan lebih banyak talenta. Jika saya memberi mereka bonus seperti ini dan kita menawarkan perlakuan yang baik, mereka akan datang kepada kita. Bukankah kau selalu mengatakan bahwa talenta adalah segalanya di abad ke-21? Selama kita menarik lebih banyak talenta berprestasi, perusahaan kita tidak perlu khawatir tentang ekspansi. Tapi tidak ada yang tahu kecuali kita. Apakah Anda akan menayangkan iklan TV yang memberitahu semua orang berapa banyak bonus yang Anda berikan hari ini? Liang Xiao tak kuasa menahannya.
Jumlahnya lebih dari 1 juta yuan. Lagi pula, ini hampir akhir tahun, dan bonus akhir tahun pasti sangat besar. Ia merasa bersalah. Saya punya ide yang lebih bagus daripada beriklan, kata Xia Feng. Ada apa? Liang Xiao menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Tunggu saja. Xia Feng berjalan kembali ke depan para pekerja yang berkumpul di ruang terbuka dan mengumumkan dengan lantang. Perusahaan ini sedang berkembang. Kalian semua lulusan baru dari universitas dan sekolah teknik. Kembalilah dan hubungi teman-teman sekelas kalian. Selama mereka bersedia datang, kami akan terbuka untuk mempekerjakan mereka. Tuan Xia, beberapa teman saya telah bekerja di perusahaan lain. Jika mereka mau datang, bisakah asuransi mereka di sana dihubungkan? Tanya seorang lulusan sekolah teknik. Xia Feng berkata, jika mereka datang, perusahaan kami akan menghubungkan mereka, dan kami akan membelikannya dengan standar yang sama seperti Anda. Rekening jaminan sosial sekarang terpadu di seluruh negeri, dan prosedurnya sangat sederhana. Hei, kalau begitu aku akan menghubungi mereka saat aku kembali. Mereka memang terampil, tapi gaji mereka di perusahaan lain tidak seberapa jauh lebih rendah dariku, kata lulusan sekolah teknik itu, tampak cukup bangga. Teknisi lain, lulusan politeknik, menimpali, Bos Xia, saya punya beberapa teman sekelas yang belum menemukan pekerjaan. Mereka cukup banyak tuntutannya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa mempekerjakan mereka? Xia Feng berkata, katakan pada mereka, anak-anak muda, untuk tidak puas dengan posisi bergaji rendah. Kalau mereka berbakat, aku tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Tapi karena mereka baru di sini, mereka harus dibayar sama seperti yang lain. Ya. Mereka pasti setuju, kata lulusan politeknik itu sambil tersenyum. Siapa yang tidak mau bekerja untuk bos sebaik Bos Xia? Mereka pasti akan datang kalau aku beritahu. Xia Feng mengobrol dan tertawa dengan para karyawan, dan masalah rekrutmen pun terpecahkan. Liang Xiao, yang baru saja menyalahkan Xia Feng atas pemborosannya, kini tersenyum, diam-diam mengagumi strateginya. Semua karyawan muda ini punya teman sekelas, dan mereka semua berpengetahuan luas dan terampil. Jika mereka menghubungi mantan teman sekelas mereka, bagaimana mungkin mereka tidak datang padahal mereka tahu betapa baiknya mereka diperlakukan di Thunder Horse Manufacturing? Baiklah, itu saja, pungkas Xia Feng. Hubungi teman-teman sekelasmu. Aku di sini untuk mengumumkan bahwa jika kalian merekomendasikan seseorang untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan kami akan memberimu bonus 1.000 yuan untuk setiap orang yang kalian rekomendasikan. Seketika, staf sekolah teknik dan politeknik dengan panik mengeluarkan ponsel mereka dan menghubungi mantan teman sekelas mereka, takut akan dihubungi orang lain jika mereka terlambat. Liang Xiao diam-diam meninju Xia Feng. Kau benar-benar meremehkanku. Kau punya begitu banyak ide cemerlang? Xia Feng tersenyum. Ayo pergi. Aku belum pernah menghasilkan uang sebanyak ini seumur hidupku. Ayo cari tempat yang bagus, makan enak, dan rayakan. Tentu, Liang Xiao setuju tanpa berpikir. Xia Feng menambahkan, baiklah, kita panggil tuan. Bibir Liang Xiao langsung mengerucut. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi di dalam hatinya ia merasa sedikit tidak senang. Diam-diam bertanya-tanya, apa yang dilakukan orang bodoh ini membawa ayahku? Apa dia tidak mengerti arti privasi? Saat itu, suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari gerbang pabrik. Xia Feng. Xia Feng berbalik dan melihat Hu Hou. Ia datang sendirian, mobilnya terparkir di dekat gerbang pabrik. Xia Feng menyapanya sambil tersenyum. Wali kota Hu, selamat datang. Silakan duduk di kantor saya. Saya tidak akan pergi ke kantor Anda. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda, kata Hu Hou. Xia Feng bertanya, Wali kota Hu, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Wali kota Hu berkata, Anda sedang tidak sibuk, kan? Xia Feng menjawab, saya baru saja selesai rapat dengan staf. Saya ada waktu luang. Hu Hou tersenyum, kurasa saya datang di waktu yang tepat. Baiklah, ikut saya. Kita bicara di jalan. Wali kota Hu, ada apa? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Tentu saja itu hal yang baik. Apakah itu hal yang buruk? Ayo pergi. Hu Hou menarik Xia Feng pergi. Xia Feng kembali menatap Liang Xiao. Raut wajahnya tampak tak berdaya. Silakan, kata Liang Xiao penuh pengertian. Xia Feng masuk ke dalam mobil niaga buik milik Hu Hou, dan Hu Hou mengemudikannya menuju kantor pemerintahan kota. Ia berkata akan memberitahu Xia Feng di jalan, tetapi setelah berkendara sejauh 2 kilometer, Hu Hou tetap diam dan tidak berkata apa-apa. Akhirnya, Xia Feng kehilangan kesabaran dan berkata ragu-ragu wali kota Hu. Bukankah Anda bilang akan memberitahu saya di jalan? Tolong beritahu saya apa masalahnya. Anda benar-benar membuat saya gila. Hu Hou kemudian berkata begini. Kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik. Perekonomian real sedang mengalami resesi, terutama industri manufaktur. Situasinya mengkhawatirkan. Pemerintah kota Haizu berencana mengadakan pesta, revitalisasi perekonomian real.
Para tamu yang hadir adalah para CEO dari berbagai perusahaan di kota Haizu. Anda adalah salah satu tamu penting yang kami undang. Xia Feng menatap wajah Hu Hou dan tiba-tiba tersenyum. Wali kota Hu, mungkin sekretaris Anda lupa menuliskan nama saya di daftar undangan? Anda tahu? Jadi Anda bergegas menjemput saya. Untuk pesta seperti ini, para undangannya adalah para CEO dari berbagai perusahaan. Surat undangan kemungkinan telah dikirim kemarin atau bahkan lebih awal. Namun, Hu Hou bergegas menjemputnya ketika pesta akan dimulai. Kalau begitu, apalagi yang bisa terjadi selain dilupakan? Hu Hou tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Kau bisa langsung tahu hal seperti ini. Kau sungguh luar biasa. Kau benar. Aku tidak melihat namamu terakhir kali memeriksa kartu meja. Aku baru sadar melewatkanmu ketika memeriksa daftar nama. Aku sudah jelas-jelas memberitahu sekretarisku tentang itu, tapi dia tetap lupa. Aku malah memarahinya habis-habisan. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Wali Kota Hu. Aku merasa terhormat kau datang menjemputku langsung. Haha. Aku lega memikirkannya. Hu Hou menyetir, lalu berhenti sejenak sebelum menambahkan, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan pendapatmu. Wali Kota Hu, silakan. Xia Feng selalu memiliki kesan yang baik tentang Hu Hou, dan dia merasa nyaman berada di dekat wali kota seperti dia. Apakah kau ingin perusahaanmu go public? Hu Hou tiba-tiba bertanya. Go public? Xia Feng berhenti sejenak. Aku belum memikirkannya. Perusahaan kami sangat kecil, baru mulai, bagaimana mungkin kami bisa terdaftar di bursa? Hu Hou menjawab, ukuran jelas bukan masalah. Profitabilitas perusahaan Anda juga lumayan, jadi listing di GEM seharusnya bukan masalah. Jika Anda tertarik, saya bisa membantu prosesnya. Xia Feng merenung sejenak. Ini bukan masalah kecil. Biarkan saya memikirkannya, lalu saya akan menghubungi Anda kembali. Tentu saja saya akan mempertimbangkannya. Saya tidak akan terburu-buru. Hubungi saya kembali jika Anda sudah memutuskan, kata Hu Hou. Xia Feng mengangguk, tetapi diam-diam ia merenung, ini tidak masuk akal. Mengapa dia ingin saya go public? Satu-satunya tujuan perusahaan go public adalah untuk mengumpulkan dana, menggunakan uang pemegang saham untuk mengembangkan bisnis. Tapi saya tidak kekurangan uang. Jadi mengapa saya harus repot-repot dengan begitu banyak pemegang saham? Jika pesaing bisnis menyerang saham saya tidak akan mendapatkan keuntungan, malah saya yang akan mendapat masalah. Apa gunanya go public? Ia mengatakan akan butuh waktu untuk memikirkannya, tetapi Xia Feng telah mengambil keputusan dalam waktu 2 menit setelah ia berhenti bicara. Jika saya tidak butuh uang, untuk apa saya go public? Di Tiongkok, ada banyak sekali contoh perusahaan menguntungkan yang belum go public, terutama Huawei dan Laogan MA. Thunder Horse Manufacturing Company bahkan tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan sebesar itu, tetapi go public sungguh tidak diperlukan. Pesta malam itu diadakan di Hotel Jin Kaidi, yang terdiri dari makan malam dan gala. Hu Hou awalnya berencana mengadakannya di auditorium pemerintah, menghindari kesan mewah dan mubazir. Namun, Shen Tianyin mengusulkan agar grup Wan Xiang menanggung semua biaya. Shen Tianyin tidak bisa menolak, sehingga Hotel Jin Kaidi dipilih sebagai tempat. Hotel ini, kebetulan, merupakan anak perusahaan dari grup Wan Xiang, yang berarti Shen Tianyin pada dasarnya menjamu tokoh-tokoh penting di Haizu dengan pertemuan gratis. Anggaran pesta itu 1 juta yuan. Xia Feng harus berpikir 2 kali sebelum membagikan bonus, dan bahkan diceramahi oleh pembantu rumah tangga Liang Xiao. Namun, ia menghabiskan 1 juta yuan untuk mentraktir semua orang makan dan mengobrol. Perbedaan standarnya sangat besar. Hu Hou menceritakan semua ini kepada Xia Feng dalam perjalanan ke sini. Memasuki restoran, Xia Feng berkata, Wali Kota Hu, saya sungguh minta maaf Anda datang menjemput saya secara pribadi. Anda pasti sangat sibuk dengan pesta malam ini, jadi tidak perlu menyapa saya. Pergilah dan lakukan urusan Anda sendiri. Hu Hou dengan rendah hati menjawab, saya punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan menemani Anda. Saya akan datang menemui Anda setelah saya selesai. Setelah Hu Hou pergi, Xia Feng duduk di sudut dan diam-diam mengamati apa yang terjadi di restoran. Sudah banyak tamu, semuanya berpakaian rapi dan elegan. Beberapa duduk diam, sementara yang lain mengobrol dengan suara pelan. Meskipun restorannya besar dan ratusan tamu, suasana keseluruhan terasa sangat tenang. Setelah melirik sekilas, tatapan Xia Feng tertuju pada podium darurat. Ia melihat Shen Tianyin dan Gu Kewen, duduk di sampingnya. Shen Tianyin mengenakan gaun hitam off the shoulder. Rambut gelapnya diikat sanggul, dengan bunga sutra ungu disematkan di rambutnya. Ia tampak sederhana dan elegan, sosok yang tenang dan berwibawa. Di sampingnya, Gu Kewen mengenakan gaun malam merah berpotongan rendah dan kalung berharga bertahtakan lebih dari selusin berlian. Berlian-berlian itu berkilauan di bawah cahaya, dan di balik kalung itu, kulit putihnya yang luas dan belahan dada berbentuk V yang dalam. Keseksiannya benar-benar berbeda dari Shen Tianyin.
Gu Kewen bagaikan mawar yang mekar di taman kerajaan, sementara Shentu Tianyin bagaikan tulip yang mekar di kaki gunung es, di samping aliran sungai yang gemericik. Shentu Tianyin dan Gu Kewen adalah wanita dengan level yang sama, namun sama sekali berbeda. Dalam hal penampilan dan temperamen, Shentu Tianyin mengungguli Gu Kewen dengan selisih 3 poin, tetapi dalam hal daya tarik feminin, pesona, dan sensualitas, ia tertinggal 2 poin. Melihat Shentu Tianyin lagi membuat Xia Feng agak bingung. Sebelumnya, ia merasakan hasrat yang membara untuk mengejar dan bersamanya, tetapi kali ini, ia tidak merasakan hal yang sama. Ia mengagumi kecantikan Shentu Tianyin yang tak tertandingi, namun di saat yang sama, ia merasakan dingin dan keterasingan. Pada saat ini, seorang pemuda berjas putih menghampiri Shentu Tianyin dan Gu Kewen, lalu duduk di sisi Shentu Tianyin yang lain. Shentu Tianyin tampak tidak tersinggung dengan gesturnya dan bahkan bertukar sapa. Pemuda itu tinggi dan tampan, memiliki kecantikan dan aura layaknya bintang pria papan atas Korea. Pria seperti dia, apalagi muncul di acara seperti itu, pasti akan memiliki banyak pengikut bahkan jika dia berjualan daging babi di kios pasar. Siapakah dia? Jantung Xia Feng berdebar kencang, dan mata kirinya sedikit berkedut saat ia menatap ketiga orang yang duduk di arah yang sama. Saat itu, Gu Kewen menyapa pemuda itu. "Kakak, kenapa kau datang terlambat?" Gu Kewen tersenyum manis. Xia Feng mengartikan kalimat ini sepenuhnya menggunakan teknik membaca bibirnya, dan ia tiba-tiba tahu identitas pemuda itu Gu Kewu. Gu Kewu tersenyum tipis. "Kau pikir aku sebebas dirimu? Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi aku terlambat. Kalau aku tahu Tianyin ada di sini, aku pasti akan menundanya besok." Ucapan itu terdengar ramah, tetapi Shentu Tianyin hanya mendengarkan, bahkan tanpa tersenyum sopan. "Ngomong-ngomong, Tianyin, aku sedang mendirikan yayasan amal untuk merawat anak-anak terlantar. Kau tertarik bergabung?" Gu Kewu tidak mempermasalahkan ketidakpedulian Shentu Tianyin. Ia sepertinya punya banyak topik untuk memikatnya. Seolah-olah khawatir akan reputasi Gu Kewu, Shentu Tianyin akhirnya angkat bicara. "Terima kasih, tapi kami di Wanxian Group punya yayasan amal sendiri, dan kami juga peduli dengan masalah anak-anak terlantar." Gu Kewu hanya tersenyum tipis. Sikap dingin Shentu Tianyin terhadapnya sama sekali tidak mengganggunya. "Kak, kenapa kau bicara soal bisnis lagi? Kakak Tianyin sibuk seharian, dia pasti sedang mencari waktu bersantai. Apa kau tidak sengaja membuatnya kesal?" Gu Kewen mengedipkan mata pada Gu Kewu, seolah-olah ia sedang mengajari kakaknya cara menyenangkan Shentu Tianyin, si cantik sedingin es. Gu Kewu mengerti dan terkekeh, "Maafkan aku. Aku benar-benar tidak mengerti pikiran kalian, orang-orang tua. Tapi aku akan belajar." Punggung Xia Feng sedikit kesemutan, merasa sedikit mual. Mengingat kekayaan, status, dan penampilan Gu Kewu, ia tidak akan punya banyak wanita di sekitarnya, dan ia bahkan tidak mengerti pikiran wanita. Ia mungkin bisa menipu seorang gadis remaja, tetapi mencoba menipu Shentu Tianyin terasa agak kekanak-kanakan. Keluarga Gu berasal dari dunia bawah, dan kekayaan mereka dibangun di sana. Bagaimana mungkin ada orang di keluarga Gu yang bebas dari pertumpahan darah? Gu Kewen saja sudah sangat licik dan kejam, apalagi Gu Kewu, calon kepala keluarga Gu. Orang seperti apa dia nantinya? Pikiran Xia Feng dipenuhi spekulasi. Shentu Tianyin berkata dengan tenang, "Kewen, dengan pria seperti kakakmu, antrean wanita yang ingin mendekatinya mungkin akan mengular bermil-mil, kan? Kau harus menyaringnya dengan cermat, atau dia akan menemukan kakak ipar yang tidak akan memperlakukanmu dengan baik." Gu Kewen tersenyum cerah, "Kakak Tianyin, aku sudah punya calon, kau hanya tidak mengetahuinya." Shentu Tianyin sepertinya tahu siapa yang dia bicarakan, dan alisnya sedikit berkerut. Saat itu, seorang pria tua berjalan masuk ke restoran dari area kerja, meliriknya, lalu berjalan menuju Shentu Tianyin. Xia Feng langsung mengenalinya, dia adalah Fu Chuanfu, kepala pelayan tua keluarga Shentu. Saat itu, tatapan Shentu Tianyin tanpa sengaja beralih, bertemu dengan Xia Feng. Shentu Tianyin sedikit terkejut, tetapi tidak mengalihkan pandangannya. Xia Feng tersenyum sopan, tetapi karena jarak mereka terlalu jauh, dia tidak repot-repot menyapanya. Shentu Tianyin tidak bereaksi, hanya menatap Xia Feng. Fu Chuanfu menghampiri Shentu Tianyin, mencondongkan tubuh, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Ia menutup mulutnya saat berbicara, sehingga Xia Feng tidak bisa melihat bibirnya dan, karenanya, tidak bisa menafsirkan kata-katanya. Shentu Tianyin mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk Xia Feng. Fu Chuanfu meliriknya, lalu berjalan menghampiri Xia Feng. Xia Feng berteriak frustrasi dalam diam, tetapi senyum tetap tersungging di wajahnya. Ketika Fu Chuanfu mendekat, ia dengan sopan menyapanya, "Tuan Fu, lama tak bertemu. Anda masih sangat bersemangat." "Terima kasih," jawab Fu Chuanfu sopan. "Nona muda saya ingin Anda datang berkunjung." Xia Feng ragu-ragu, lalu dengan sopan menolak, "Terima kasih, Nona Shentu, atas kebaikan Anda, tetapi saya tidak akan pergi."
Saya cukup puas di sini. Alis Fu Chuanfu berkerut. Tuan Xia, Anda orang kelima yang diundang nona muda saya tahun ini. Apa Anda tidak ingin memberi saya sedikit saja rasa hormat? Xia Feng? Silakan. Fu Chuanfu membungkuk lagi, memberi isyarat yang lebih hormat. Xia Feng tersenyum kecut dan berdiri, berjalan menuju Shen Tutianyin. Ia tidak berpura-pura. Ia hanya tidak ingin duduk satu meja dengan Gu Kewen dan Gu Kewen. Namun, ia tidak repot-repot menjelaskan hal ini kepada pengurus rumah tangga keluarga Shentu. Gu Kewen juga melihat Xia Feng. Ia tersenyum, tetapi saat melihatnya, senyum itu lenyap. Kilatan sinis terpancar di mata cerahnya. Tatapan Gu Kewu juga tertuju pada Xia Feng. Reaksinya sangat berbeda dari Gu Kewen. Ia mempertahankan senyum ramah. Bahkan sebelum Xia Feng menyapanya, ia mengangguk memberi salam. Berdasarkan insiden paten Yuedong Sports, mustahil bagi Gu Kewu untuk tidak mengetahui identitas Xia Feng. Tetapi ia tidak terlibat dalam insiden itu. Dengan demikian, orang mendapat kesan bahwa ia tidak mengenal Xia Feng, dan tampaknya memiliki kesan yang baik tentangnya, tanpa niat buruk. Namun, semakin Gu Kewu bersikap seperti ini, semakin Xia Feng merasa bahwa ia adalah pria dengan bakat terpendam, sosok berbahaya dengan senyum di wajahnya. Shen Tutianyin berkata, Tuan Xia, silakan duduk. Terima kasih. Halo, kata Xia Feng sopan, lalu duduk di hadapan mereka bertiga, beberapa langkah darinya. Tuan Xia? Oh, Gu Kewu tersenyum. Saya ingat, baru-baru ini, ada seorang pengusaha muda yang luar biasa di kota Haizu bernama Xia Feng. Kurasa itu Anda? Ia mengenalnya, bahkan mengenalnya secara dekat, namun ia bertindak begitu sok. Gu Kewu benar-benar tak terduga. Xia Feng mengangguk. Ini hanya bisnis kecil. Permisi. Hanya mengenalnya, berteman. Gu Kewu berdiri dan mengulurkan tangannya. Xia Feng juga berdiri dan menjabat tangan Gu Kewu. Halo, halo. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Siapa nama belakang Anda? Xia Feng juga berusaha bersikap sopan. Maaf, nama belakang saya Gu Kewu, kata Gu Kewu sambil tersenyum. Keduanya berjabat tangan dan duduk. Tak ada percakapan lebih lanjut. Gu Kewen pun angkat bicara. Saudaraku, jangan remehkan Tuan Xia, beliau sosok yang berpengaruh. Setengah tahun yang lalu, beliau hanyalah seorang buruh konstruksi. Tetapi hanya dalam waktu setengah tahun, beliau sudah memiliki perusahaan sendiri. Terakhir kali, saya hampir kalah darinya. Kesuksesan Xia Feng bisa dibilang sebuah keajaiban. Ia memang sangat berpengaruh dan patut dipuji. Tetapi kata-kata Gu Kewen tampaknya memuji kehebatan Xia Feng. Tetapi dengan sedikit nada hinaan dan ejekan seorang pria yang berasal dari perusahaan swasta kecil sebagai buruh layak makan malam satu meja dengan ketua grup Vientani dan dua tuan muda grup utara, Xia Feng tidak bereaksi terhadap sindiran ini, tetapi Shen Tutianyin sedikit mengernyit. Kewen, aku tidak setuju dengan apa yang kau katakan. Liu Bang, Kaisar Dinasti Han, hanyalah seorang petani yang menganggur, dan kemudian menjadi kaisar. Keluarga Shentu kami dan keluarga Gu Enyu pada awalnya hanyalah keluarga biasa. Kita bisa berada dalam situasi seperti sekarang ini berkat reformasi dan keterbukaan, bukan? Saat itu, orang tua kami hanya membutuhkan sedikit ketajaman bisnis untuk membangun bisnis yang besar dan kuat. Tetapi sekarang zamannya berbeda. Tuan Xia mampu memulai dari nol dan mencapai level ini hanya dalam waktu setengah tahun. Aku berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh negeri yang dapat menandinginya. Xia Feng merasa sangat nyaman mendengar kata-kata seperti itu. Ia tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Gu Kewen terkekeh dan berkata, Saudari Tianyin, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Shen Tutianyin memuji Xia Feng, dan Gu Kewu mengikutinya. Ia mengambil kartu nama dan menyerahkannya kepada Xia Feng, memegangnya dengan kedua tangan. Tuan Xia, ini kartu nama saya. Ada nomor telepon saya di sini. Silakan undang saya minum teh saat Anda senggang. Anda juga bisa menghubungi saya untuk urusan bisnis. Saya ingin sekali bekerja sama dengan pengusaha hebat seperti Anda. Terima kasih. Xia Feng berdiri dan menerima kartu nama Gu Kewu dengan kedua tangan. Namun, ia tahu ini hanyalah sandiwara bagi Shen Tutianyin. Gu Kewu tidak akan pernah bisa menjadi temannya. Hanya karena ia telah membunuh Huang Yihu, anjing pemburu setia keluarga Gu. Namun, Gu Kewu memberikan kartunya dengan begitu anggun sehingga Xia Feng akan bersikap tidak sopan jika menolaknya. Xia Feng mengambil kartu nama Gu Kewu dan melihat jabatannya wakil ketua Northern Group. Tuan Xia, sepertinya saya tepat mengundang Anda ke sini. Lihat, Anda telah mendapatkan teman begitu cepat. Suara Shen Tutianyin terdengar jelas dan tenang. Tapi bukan itu tujuan saya. Saya meminta Anda ke sini untuk membahas situasi Ning Yuanshan. Hanya dengan kata-kata ini, pikiran Xia Feng dipenuhi berbagai macam pikiran. Seperti yang kau tahu, grup Wan Xiang kami menandatangani proyek pembangkit listrik tenaga angin dengan Dongfang Heavy Industries, yang seharusnya menyediakan peralatan untuk kami.
Tapi sekarang Ning Yuanshan telah ditangkap, Dongfang Heavy Industries tidak memiliki pemimpin, dan kami semua merasakan dampaknya. Kami sedang menunggu pasokan peralatan terakhir, tetapi dengan insiden ini, Dongfang Heavy Industries tidak dapat mengirimkannya tepat waktu. Aku khawatir tentang ini. Kau ahli di bidang ini, bisakah kau memberi saran? Shen Tianyin menatap Xia Feng dengan sedikit antisipasi. Xia Feng hadir ketika Ning Yuanshan ditangkap, dan dia bahkan memukuli Ren Wenqiang, membuatnya babak belur. Dengan keahlian Shen Tianyin, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hal seperti ini? Meskipun Shen Tianyin tidak mengungkapkan hubungan apapun dengan penangkapan Ning Yuanshan, dia tahu Ning Yuanshan tahu sesuatu, meskipun Ning Yuanshan tidak mengungkapkannya. Xia Feng berpikir sejenak sebelum berkata, Nona Shen Tu, saya tidak tahu detail situasinya, jadi saya tidak berani memberi saran. Kalau bisa, bisakah Anda menjelaskannya lebih detail? Lalu, mungkin saya bisa memberi saran. Shen Tianyin terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil, berkata, ini bukan tempat untuk membahas masalah. Kita buat janji besok saja. Xia Feng tersenyum dan setuju. Gu Kewen mendengus sinis, saudari Tianyin, grup Wan Xiang penuh dengan bakat. Apakah Anda benar-benar membutuhkan saran Tuan Xia? Shen Tianyin menjawab, Anda berkata begitu karena Anda tidak terlalu mengenal Tuan Xia. Beliau salah satu pakar terbaik di negeri ini. Meskipun grup Wan Xiang memiliki banyak individu berbakat, tidak ada yang bisa menandingi Tuan Xia di bidang ini. Apakah ada salahnya saya meminta saran Tuan Xia? Ucapan Gu Kewen yang berulang kali ditujukan kepada Shen Tianyin telah membuat Shen Tianyin kesal, dan nada ketidaksenangan pun tersirat dalam suaranya. Gu Kewen ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gu Kewu memelototinya, dan ia pun terdiam. Gu Kewu tersenyum dan berkata, sungguh suatu kehormatan bertemu Tuan Xia. Kita harus minum-minum nanti. Xia Feng tersenyum. Tuan Gu, Anda terlalu sopan. Sayalah yang merasa terhormat. Shen Tianyin berkata dengan tenang, jangan sungkan. Saat itu, seorang pria bertubuh agak gemuk menghampiri meja bersama seorang pria asing berambut pirang bermata biru. Pria itu, berusia awal 50-an, mengenakan setelan longgar dan tersenyum ramah. Pria asing berambut pirang bermata biru yang berdiri di sampingnya bertubuh tinggi dan tampak sehat. Paman kedua, Anda sudah di sini. Silakan duduk, kata Shen Tianyin. Paman Yi, silakan duduk. Gu Kewu dan Gu Kewen juga menyapanya. Kewu, Kewen, kita semua kenalan lama. Tidak perlu sopan, kata pria itu sambil tersenyum santai. Namun, Xia Feng ragu untuk menyapa mereka karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Namun, dari alamat Shen Tianyin, ia menebak nama pria itu Shen Yi. Benar saja, Shen Tianyin kemudian memperkenalkan Xia Feng, dengan berkata, Tuan Xia, ini paman kedua saya, Shen Yi. Setelah perkenalan itu, Xia Feng berdiri, mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Halo, Tuan Shen Tu, nama saya Xia Feng, senang bertemu dengan Anda. Xia Feng? Shen Yi hanya mengucapkan dua kata ini, dan menjabat tangan Xia Feng secara simbolis. Xia Feng duduk dengan canggung. Ia memperhatikan senyum sinis di wajah Gu Kewen. Gu Kewen tampak senang melihatnya diremehkan. Di sisi lain, Gu Kewu tetap tenang, bibirnya terus-menerus tersenyum, tampak sangat elegan dan anggun. Xia Feng berpikir dalam hati, dibandingkan dengan Gu Kewu, Gu Kewen masih agak hijau. Shen Yi berkata, Tianyin, perkenalkan. Ini Tuan Kanred, insinyur listrik yang saya pekerjakan dari Jerman. Dia bisa membantu kita memecahkan masalah yang kita hadapi. Halo, Nona Tianji, senang bertemu denganmu. Pria Jerman itu, yang dikenal sebagai Kanred, mengulurkan tangannya kepada Shen Tianyin dengan sangat anggun. Shen Tianyin terdiam sejenak sebelum bangkit dari kursinya dan menjabat tangan Kanred. Halo, Tuan Kanred. Silakan duduk, Tuan Kanred. Shen Yi menarik kursi untuk Kanred. Hei. Bahasa Mandarin Kanred sangat buruk. Shen Yi dan Kanred duduk. Tatapan Xia Feng beralih ke Kanred, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, masalah apa yang Shen Yi datangkan untuk dipecahkan oleh seorang insinyur listrik dari Jerman? Baru saja, Shen Tianyin meminta saya bertemu besok, dan juga mengatakan ia ingin meminta saran saya. Mungkinkah itu sama? Tatapan Xia Feng beralih ke wajah Shen Tianyin. Ia melihat alisnya sedikit berkerut, seolah-olah ia sedikit tidak senang. Kanred tiba-tiba berkata dalam bahasa Jerman, Ich renich Teschetin, yang berarti keponakanmu sepertinya tidak senang. Shen Yi ragu sejenak sebelum mengangguk. Tatapan Xia Feng beralih ke Shen Yi, dan ia segera menyadari sebuah gagang telepon kecil, lebih kecil dari sebuah tombol, terselip di telinganya. Mata kirinya sedikit berkedut, lalu ia melihat sebuah perangkat elektronik di saku jasnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Shen Yi ini aneh sekali. Dia membawa seorang insinyur listrik Jerman ke pesta, tetapi dia juga membawa peralatan yang hanya digunakan oleh mata-mata dan agen rahasia.
dan seseorang sedang menerjemahkan untuknya. Apa yang dia rencanakan? Apa yang dia katakan? Shen Tianyin sepertinya merasakan Conrad sedang membicarakannya dan bertanya dengan sedikit kesal. Shen Tuyi menggelengkan kepalanya. Tianyin, kau tahu warisan budaya pamanmu, tapi aku tidak bisa bahasa Jerman. Gu Kou berkata, aku juga tidak bisa bahasa Jerman. Itu bahasa yang khusus, dan aku belum terpikir untuk mempelajarinya. Xia Feng merasa ada yang salah. Shen Tuyi jelas menyuruh seseorang menerjemahkan untuknya. Dia bisa mengerti apa yang dikatakan Conrad, tapi dia bilang tidak tahu. Kalau itu menyinggung, dia akan mengerti jika menolak menerjemahkan. Tapi Conrad hanya mengatakan sesuatu yang biasa saja. Jadi kenapa dia tidak menerjemahkannya? Conrad tersenyum dan berkata dalam bahasa Mandarinnya yang terbata-bata, kamu cantik sekali. Bibir Shen Tianyin membentuk senyum tipis, tapi tatapannya beralih ke Xia Feng. Apa? Dia tahu aku bisa bahasa Jerman? Sebuah pikiran terlintas di benak Xia Feng. Mudah baginya untuk mengungkap kebohongan Conrad. Dia bisa saja menerjemahkan kata-kata Conrad. Tapi setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Shen Tianyin berkata, Paman kedua, kenapa Paman kedua tidak berkonsultasi denganku sebelum mempekerjakan insinyur listrik dari Jerman? Shen Tuyi menjawab, Tianyin, kamu sangat sibuk, dan aku tidak tahan melihatmu bekerja keras, jadi aku berinisiatif untuk mempekerjakan Tuan Conrad. Aku melakukannya demi grup Wanxiang kita. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Shen Tianyin berkata, tidak, tapi lain kali, kamu harus memberitahuku dulu. Kata-katanya penuh wibawa. Shen Tuyi tersenyum canggung, aku akan. Kemudian Gu Kewen angkat bicara, Saudari Tianyin, Paman Yi sudah menyewa seorang insinyur listrik dari Jerman. Masalah yang kamu hadapi pasti bisa diselesaikan. Kurasa tidak perlu menyewa ahli rumah tangga, kan? Meskipun tidak menyebutkan namanya, Xia Feng tahu bahwa ahli rumah tangga yang dimaksud Gu Kewen adalah dirinya. Sejak kedatangannya, Gu Kewen selalu menyindirnya. Shen Tianyin tidak berkata apa-apa, tetapi kata-kata Gu Kewen menarik perhatian Shen Tuyi. Ia melirik Xia Feng, wajahnya tiba-tiba muram. Apakah kamu di sini untuk membantu kami memecahkan masalah ini juga? Xia Feng berkata, aku tidak tahu masalah apa yang kau hadapi. Tapi aku sudah berjanji pada Nona Shen Tu bahwa aku akan memberimu saran setelah aku memahaminya. Shen Tuyi mencibir, kau masih sangat muda. Ahli apa? Alis Xia Feng sedikit berkerut. Apakah ini ada hubungannya dengan usia? Shen Tuyi berkata dengan agresif. Saat ini, industri manufaktur dalam negeri sedang lesu, dan komunitas akademis juga terlibat dalam penipuan. Seluruh lingkungan sangat tidak menentu. Beberapa orang yang baru lulus kuliah tidak tahu apa-apa tentang dunia dan berani berpura-pura menjadi ahli. Apa mereka tidak takut mempermalukan diri sendiri? Lulusan kuliah? Gu Kewen terkekeh. Paman Yi, Tuan Xia lulus SMA dan belajar secara otodidak. Dia jauh lebih baik daripada lulusan perguruan tinggi itu. Siswa SMA? Shen Tuyi tiba-tiba tertawa. Tianyin, kenapa kau meminta siswa SMA untuk memecahkan masalah? Xia Feng berdiri dan berkata, Nona Shen Tu, maaf, sepertinya saya tidak bisa memberi saran. Terima kasih telah mengundang saya ke sini, tapi saya rasa saya akan lebih nyaman di tempat duduk saya semula. Shen Tianyin berkata, silakan duduk. Lalu ia menunjuk Shen Tuyi dan berkata, silakan keluar. Senyum Shen Tuyi membeku. Gu Kou dan Gu Kewen juga terkejut. Shen Tianyin benar-benar meminta pamannya pergi tanpa sedikit pun rasa hormat. Hal seperti itu sungguh tak masuk akal, bukan hanya bagi saudara-saudara Gu, tetapi juga bagi Shen Tuyi sendiri. Tianyin, aku. Shen Tuyi tersadar kembali, wajahnya memerah karena malu. Shen Tianyin berkata dengan tenang, apakah aku harus mengatakannya lagi? Keluar. Shen Tuyi berdiri dengan penuh dendam, memelototi Xia Feng, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu. Conrad juga berdiri dan pergi. Xia Feng membeku sejenak, berpikir untuk pergi. Shen Tianyin bahkan mengusir paman keduanya untuk menahannya. Bagaimana mungkin ia tidak menghargai kehormatan sebesar itu? Ia melirik Shen Tianyin, lalu menggertakkan gigi dan duduk kembali. Namun, ia benar-benar ingin menendang wajah Gu Kewen. Para tamu yang terhormat, atas nama Komite Partai Kota Haizu dan pemerintah kota, saya berterima kasih atas kedatangan Anda. Setelah makan malam, kita akan memasuki ruangan untuk simposium. Silakan berbicara dengan bebas dan berikan saran untuk merevitalisasi ekonomi real Haizu. Suara Hu Hou menggema di aula. Makan malam dimulai, tetapi Xia Feng tidak berselera makan. Setelah makan malam, simposium dilanjutkan dengan pertemuan yang membosankan dan hampir tidak menarik. Pertama, para pemimpin dari kalangan politik dan bisnis berbicara secara bergantian, diikuti oleh beberapa perwakilan perusahaan. Xia Feng menghabiskan waktu pertemuan dengan bermain ponselnya, membaca risalah komprehensif tentang akupunktur dan moksibusi karya yang jiwan dari dinasti Ming dalam format PDF. Setelah masalah mesin perkakas cerdas terselesaikan,
Fokus Xia Feng beralih ke keterampilan medisnya. Motivasi awalnya untuk mempelajari kedokteran berawal dari perannya sebagai konsultan untuk Divisi 101. Sebagai konsultan untuk Divisi 101, ia pasti akan menghadapi kehancuran akibat pertempuran, dan memiliki keterampilan medis yang dimilikinya memberikan lapisan keamanan tambahan. Namun, seiring ia menghabiskan lebih banyak waktu mempelajari kedokteran, dan mengembangkan energi internal melalui latihan teknik Wing Chun, ketertarikannya pada seni bela diri tradisional Tiongkok ini tumbuh, dan hasratnya untuk belajar pun semakin kuat. Tak seorang pun mungkin bisa memahami apa yang ia rasakan. Hanya karena ia bisa melihat struktur internal tubuh manusia, organ-organ dalamnya, bahkan pembuluh darah dan sarafnya. Ia memahami tubuh manusia lebih baik daripada peralatan medis tercanggih di dunia, dan ia dapat dengan mudah menentukan sumber penyakit pasien. Dengan demikian, jika ia menguasai keterampilan medis yang relevan, ia bisa menjadi penyembuh yang benar-benar hebat. Ia mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, dengan fokus pada akupunktur. Ia tidak mendalami resep-resep TCM secara mendalam, hanya membaca Shenong Bencao Jing untuk mempelajari beberapa herbal dan khasiatnya. Rencananya adalah menguasai akupunktur sebelum mempelajari pengobatan barat. Lagi pula, pengobatan barat hampir menggantikan pengobatan tradisional Tiongkok dan lebih cocok untuk kondisi modern. Rencananya sederhana menggabungkan pengobatan Tiongkok dan barat, memanfaatkan kekuatan keduanya. Waktu berlalu begitu cepat saat ia membaca. Ia tidak menyadari pertemuan telah berakhir sampai semua orang berdiri dan pergi. Ia benar-benar tenggelam dalam pertemuan itu, tidak menyadari apa yang sedang dibicarakan. Xia Feng mengikuti tamu-tamu lain keluar dari Hotel Jin Kaidi dan berdiri di pinggir jalan, menunggu mobilnya. Ia sudah tiba dengan mobil Hu Hou, tetapi kini ia tak punya pilihan selain naik taksi. Setelah berdiri beberapa saat, sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti di samping Xia Feng. Jendela kursi belakang Rolls-Royce Phantom itu terbuka, dan Shen Tutianyin menjulurkan kepalanya. Tuan Xia, silakan masuk. Saya akan mengantar Anda. Terima kasih, kata Xia Feng, sambil membuka pintu dan masuk. Fu Chuanfu berada di belakang kemudi. Setelah Xia Feng masuk, ia memperhatikan mobil itu memasuki halaman dan melaju pelan dengan kecepatan 50 mil jam. Ini jelas dimaksudkan untuk menciptakan suasana agar Shen Tutianyin dan Xia Feng di kursi belakang dapat berbincang. Sebelumnya, Shen Tutianyin memecah keheningan, paman kedua saya sangat kasar. Saya minta maaf atas namanya. Xia Feng tersenyum, tidak apa-apa, hanya beberapa patah kata. Saya bisa menahannya. Anda tidak perlu minta maaf atas namanya. Shen Tutianyin berkata, kita pertama kali bertemu di Oriental Heavy Industries. Aku dengar dari para insinyur Oriental Heavy Industries bahwa bahasa Jermanmu sangat bagus dan kau bisa memahami manual peralatan Jerman yang sangat profesional. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku apa yang dikatakan orang Jerman itu sebelumnya? Xia Feng berkata dengan malu, aku memang mengerti bahasa Jerman, tapi orang Jerman itu mengatakan sesuatu yang tidak penting saat itu. Akan buruk jika aku mengungkapnya secara langsung, kan? Kalau begitu kau bisa memberitahuku sekarang, kan? Kata-katanya aslinya adalah keponakanmu sepertinya tidak bahagia. Xia Feng menerjemahkan kata-kata asli Conrad. Shen Tutianyin berkata dengan tenang, itu memang komentar yang tidak penting. Tapi dia kemudian menutupinya dengan kebohongan. Menarik sekali. Nona Shentu, bolehkah aku bertanya, bagaimana hubunganmu dengan paman keduamu? Shentu Tianyin menatap Xia Feng dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Kenapa kau bertanya? Xia Feng ragu-ragu, lalu akhirnya mengungkapkan apa yang mengganggunya. Aku melihat paman keduamu memakai micro receiver di telinganya, dan seseorang sedang menerjemahkan kata-kata Conrad untuknya. Dia jelas tahu apa yang dikatakan Conrad, tapi dia bilang tidak mengerti bahasa Jerman. Kurasa ada yang salah. Kau yakin? Aku yakin. Aku tidak terkejut dia melakukan itu, kata Shen Tutianyin. Kau tahu kenapa aku begitu marah padanya hari ini? Xia Feng menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya bingung saat itu. Dia selalu dianggap orang luar oleh Shen Tutianyin, sementara Shen Tuyi adalah paman keduanya. Dalam situasi seperti itu, mengapa dia membiarkannya tinggal dan membiarkan Shen Tuyi pergi? Tapi dia tidak berani bertanya seperti itu. Shen Tutianyin terdiam sejenak sebelum berkata, di keluarga Shentu kami, dialah yang paling ingin menggantikanku. Saat pertama kali kita bertemu, bukankah kau menemukan seorang pembunuh wanita? Aku curiga dia kemungkinan besar berkerabat dengan paman keduaku. Sayangnya, aku tidak pernah menemukan bukti apapun. Xia Feng berkata, kau tahu dia ingin membunuhmu. Tapi kenapa kau masih membiarkannya di dekatmu? Keluarga Shentu Mu kan banyak orang. Apa kalian semua bisa menoleransi omong kosongnya? Shentu Tianyin tersenyum getir. Situasi kami sangat rumit. Dari pihak kakekku, hanya ada ayahku dan paman keduaku. Ayahku terkena stroke 3 tahun lalu dan berada dalam kondisi vegetatif. Kakek nenekku lebih memihak paman keduaku. Putra paman keduaku, Shen Tianfeng, adalah putra tunggal dari pihak kakekku. Dia dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga,
dan kakek nenekku semakin menyayanginya. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kulakukan dengannya? Setiap kali aku hendak menyentuhnya, kakek nenekku menangis dan ribut, bahkan mengancam akan mengakhiri hidup. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana dengan paman dan saudara-saudaramu? Apa mereka tidak peduli? Mereka hanya peduli pada uang. Konyol. Ada banyak orang di keluarga Shentu kita, tapi aku hanya bisa percaya pada satu orang, Paman Fu. Mulut Shentu Tianyin dipenuhi kepahitan. Bagaimana dengan ibumu? Situasiku sebenarnya sama denganmu. Ibu meninggal saat aku masih muda. Ayahku tidak pernah menikah lagi. Dia mengirimku untuk belajar di Inggris, dan baru 3 tahun lalu ketika dia terkena stroke, aku kembali untuk mengambil alih grup Wan Xiang. Sejak itu, keluarga paman keduaku diam-diam tidak setia padaku, berharap aku mati. Xia Feng berkata, stroke ayahmu berarti kau satu-satunya yang tersisa di keluargamu. Jika kau meninggal, semua harta benda akan jatuh ke tangan keluarga paman keduamu. Tentu saja, dia tidak ingin kau hidup. Tapi bahkan jika paman keduamu memimpikan kematianmu, dia tidak akan sebodoh itu pergi ke industri berat Dongfang dan menanam bahan peledak untuk membunuhmu, kan? Jika pembunuh wanita itu berhasil, polisi pasti akan mencurigainya. Shentu Tianyin berkata, aku sudah memikirkannya, tapi aku masih belum bisa memahaminya sampai hari ini. Jika Shentu Tianyin tidak bisa memahaminya, Xia Feng bahkan lebih bingung lagi. Ini adalah percakapan dari hati ke hati pertamanya dengan Shentu Tianyin, tetapi isinya sepenuhnya negatif, berbau konspirasi. Ia bisa merasakan kepahitan dan kesepian dalam diri Shentu Tianyin. Keduanya terdiam, suasana di dalam mobil terasa agak menyesakan. Fu Chuanfu melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, Xia Feng tiba-tiba menyadari bahwa Fu Chuanfu tidak mengantarnya pulang, melainkan menuju pantai. Nona Shentu, apa yang Anda lakukan? Tanya Xia Feng. Anda akan membawa saya kemana? Kenapa? Bibir Shentu Tianyin melengkung membentuk senyum tipis. Apakah Anda masih takut saya akan menyakiti Anda? Senyumnya menawan, menambahkan sentuhan femininnya yang biasa. Xia Feng belum pernah melihat leluconnya sebelumnya. Dan untuk sesaat, ia tidak tahu bagaimana harus menyapanya. Ayo pergi ke Pulau Jiangjun. Shentu Tianyin berkata, proyek tenaga angin grup Wan Xiang kita ada di pulau itu. Aku terlalu malas untuk membuat janji denganmu besok. Kita akan menginap di pulau itu malam ini. Kalian tidak ada kegiatan, kan? Xia Feng tersenyum getir. Kalian sudah mengatur semuanya, apalagi yang bisa kulakukan? Paman Fu, cepatlah. Ming Mei sudah menunggu kita di dermaga. Dia sedang marah. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Kata Shentu Tianyin kepada Fu Chuanfu. Fu Chuanfu menjawab, menginjak pedal gas, dan Rolls-Royce Phantom melaju kencang. Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan ingin mengirim pesan teks kepada Liang Xiao. Shentu Tianyin berkata, tidak. Xia Feng bertanya dengan heran, kenapa? Aku tidak ingin orang-orang tahu bahwa kalian bersamaku, dan aku tidak ingin orang-orang tahu di mana aku berada. Xia Feng menyimpan ponselnya. Kau khawatir keberadaanmu terbongkar dan dimanfaatkan? Shentu Tianyin tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Xia Feng menghela napas, hidupmu sungguh melelahkan. Dengan kekayaan puluhan miliar dan grup Wan Xiang yang bergengsi, ia dicemburui banyak orang. Tetapi siapa yang bisa melihat kepahitan di balik kejayaan yang seolah tak terbatas ini? Pamannya sendiri terus-menerus berkomplot melawan asetnya, dan Gukuwu juga mengincarnya. Sebagai seorang wanita, ia tidak hanya harus berhadapan dengan orang-orang kejam ini, tetapi juga harus menghadapi ayahnya yang lumpuh. Ia sama sekali tidak senang. 10 menit kemudian, Fu Chuanfu berkendara ke sebuah desa nelayan di pesisir. Mereka bertiga keluar, dan seorang pengawal yang telah menunggu di desa nelayan itu membawa pergi mobil Shentu Tianyin. Mereka berjalan menuju pantai. Dari jarak setidaknya 50 meter, Xia Feng melihat sebuah kapal pesiar kecil dan seorang wanita berdiri di deknya. Wanita itu kira-kira seusia dengan Shentu Tianyin. Ia mengenakan setelan jas wanita, berambut pendek, dan bertubuh tegap. Ia memancarkan aura heroik. Xia Feng berpikir, apakah dia Ming Mei yang dimaksud Shentu Tianyin? Mereka bertiga berjalan menuju kapal pesiar. Shentu Tianyin berkata, Ming Mei adalah putri Paman Fu. Ia baru pensiun dari pasukan khusus tahun ini, dan aku memintanya untuk ikut denganku. Tak disangka ia adalah seorang pensiunan prajurit pasukan khusus. Tak heran ia memancarkan aura heroik yang begitu kuat. Fu Chuanfu akhirnya berkata, Tuan Xia, putriku pemarah. Tolong lebih toleran saat berada di dekatnya. Jika ia berbuat salah, beritahu aku dan aku akan menghajarnya. Xia Feng tertawa. Paman Fu, jangan bercanda. Aku tidak sekecil itu. Sebelum mereka bertiga mencapai kapal pesiar, Fu Mingmei melompat turun dan langsung bertanya, Saudari Tianyin, siapa dia? Xia Feng, temanku, kata Shentu Tianyin. Panggil dia Tuan Xia. Bibir Fu Mingmei sedikit melengkung,
Tetapi ia tetap menyapa Xia Feng dengan hormat. Halo, Tuan Xia. Xia Feng tersenyum dan berkata, Nona Mingmei, sama-sama. Fu Mingmei mengamati Xia Feng dengan saksama. Matanya dipenuhi kewaspadaan. Shen Tu Tianyin berkata, ayo naik, kita berangkat. Beberapa menit kemudian, Fu Mingmei mengemudikan kapal pesiar menuju sebuah pulau kecil tak jauh dari garis pantai. Pulau itu berbentuk seperti roti kukus, tidak besar. Banyak turbin angin berdiri di pantai, menyerupai kincir angin Belanda, berputar tanpa henti tertiup angin, menambah sentuhan indah pada pemandangan pulau itu. Pulau itu terdiri dari satu bukit yang tinggi. Di bawahnya terdapat ladang angin milik Wan Xiang Group. Memasuki pabrik, Xia Feng melihat komponen-komponen turbin angin bertumpuk di halaman terbuka. Begitu banyak hingga hampir memenuhi halaman. Ada begitu banyak komponen di sini. Saya pikir Dongfang Heavy Industry telah melakukan pekerjaan yang hebat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan mereka tidak dapat memenuhi pesanan tepat waktu? Banyaknya komponen turbin angin yang memenuhi halaman membuat Xia Feng bingung. Ia punya firasat bahwa Shen Tu Tianyin tidak membawanya ke pulau ini hanya untuk meminta nasihat. Atau mungkin itu sama sekali bukan permintaan nasihat. Shen Tu Tianyin tidak menjawab pertanyaan Xia Feng. Ia berkata, ayo pergi. Aku punya tempat di pulau ini. Kita akan menginap di sana malam ini. Alis Xia Feng sedikit berkerut. Ada apa? Tolong beritahu aku. Shen Tu Tianyin tersenyum tipis. Jangan khawatir. Senyumnya sepucat bunga aster, seolah mengandung jawaban universal yang dapat menjawab semua pertanyaan. Xia Feng tidak berani bertanya lebih lanjut. Saat itu, Fu Mingmei datang dengan bus wisata dan berkata, masuk. Shen Tu Tianyin dan Xia Feng naik. Fu Mingmei mengemudikan bus kecil itu menaiki bukit berbentuk roti. Jalan menanjak curam, dan meskipun beraspal, bus tidak melaju terlalu cepat. Xia Feng duduk di dalam bus, mengamati hutan di kedua sisi jalan, pikirannya masih merenungkan apa yang terjadi di hadapannya apa sebenarnya yang sedang direncanakan Shen Tu Tianyin. Di atas bukit berbentuk sanggul berdiri sebuah villa besar. Villa itu berada di titik tertinggi di pulau itu, menawarkan pencahayaan dan pemandangan terbaik. Gayanya juga khas gotik, menyerupai kastil abad pertengahan. Hutan di sekitar villa telah dibersihkan, dan ruang yang dihasilkan diubah menjadi taman, dipenuhi rumput hijau yang rimbun, beragam bunga dan tanaman, serta kolam renang luar ruangan yang besar. Suasananya nyaman dan elegan. Xia Feng berpikir, enaknya jadi kaya. Villa ini pasti bernilai puluhan juta. Andai saja aku punya yang seperti ini. Aku bisa menikahi istri yang cantik dan membesarkan seorang putra dan seorang putri. Pasti luar biasa. Saat pikiran untuk menikahi seorang istri muncul di benaknya, Lian Xiao tiba-tiba muncul di benaknya. Pikiran itu mengejutkannya. Mengapa aku memikirkannya? Kami bahkan belum pernah jatuh cinta. Jadi bagaimana kami bisa menikah dan punya anak? Ia melirik Shen Tu Tianyin di sampingnya. Ia telah membayangkan mereka bersama lebih dari sekali sebelumnya, bahkan memimpikan mereka bercinta beberapa kali. Namun kini, fantasi itu telah memudar, tidak seintens dulu. Mungkinkah ini karena Lian Xiao? Cinta? Sungguh, memang aneh. Fu Mingmei memarkir mobil di tempat parkir depan villa dan melompat keluar. Saudari Tianyin, saya akan menyiapkan kamar untuk Tuan Xia. Shen Tu Tianyin mengangguk dan mengajak Xia Feng masuk ke dalam villa. Interior villa juga didekorasi dengan gaya gotik yang khas, klasik, dan megah. Namun, banyak elemen hitam dan abu-abu yang digunakan di dalam rumah, memberikan kesan misterius dan dingin. Gaya ini membuat Xia Feng teringat pada kepribadian Shen Tu Tianyin yang juga misterius dan dingin. Shen Tu Tianyin mengajak Xia Feng naik ke lantai 2 dan menuju ruang kerja. Fu Chuanfu membawakan 2 cangkir teh. Di villa ini, selain Shen Tu Tianyin, Xia Feng hanya melihat Fu Chuanfu dan Fu Mingmei, ayah dan anak perempuan, tanpa ada orang lain. Tidak sulit untuk melihat bahwa tempat ini seharusnya menjadi istana rahasia Shen Tu Tianyin. Xia Feng duduk di sofa dan menyesap tehnya, lalu berkata, sekarang akhirnya kau bisa memberitahuku apa itu? Ia menatap Shen Tu Tianyin, kau tidak akan memberitahuku bahwa ini masalah proyek tenaga angin, kan? Shen Tu Tianyin berkata, memang bukan masalah proyek tenaga angin. Maaf aku berbohong padamu, tapi itu karena aku ingin menutupinya. Kali ini aku memintamu untuk membantuku. Apa yang kau inginkan dariku? Hanya untuk membantuku. Xia Feng tertegun sejenak, lalu tersenyum lagi. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana aku bisa membantumu? Shen Tu Tianyin berkata perlahan. Saya telah memimpin grup Wan Xiang selama 3 tahun, dan kakek nenek saya menganggap saya sebagai musuh. Saya mengerti niat mereka. Mereka ingin putra saudara laki-laki kedua saya, Shen Tu Tianfeng, mengambil alih grup Wan Xiang. Dengan begitu, grup Wan Xiang yang dibangun ayah saya akan menjadi milik keluarga Shen Tu. Tapi saya hanyalah seorang wanita, dan cepat atau lambat saya akan menikah. Anak-anak saya tidak akan bermarga Shen Tu, dan setelah saya menikah, grup Wan Xiang akan jatuh ke tangan seseorang dengan marga yang berbeda. Keluarga Shen Tu pun sama.
Meskipun mereka tidak mengungkapkan kekhawatiran ini, mereka sebenarnya mengkhawatirkannya. Mereka takut saya akan menikah, dan bahkan lebih takut lagi saya akan melahirkan pewaris grup Wan Xiang, dan pewaris itu tidak akan bernama Shentu. Kakek nenekmu sangat konservatif. Bukankah cucu perempuan dan cucu laki-laki sama saja? Lagi pula, ayahmu membangun grup Wan Xiang. Apa hubungannya dengan mereka? Bukankah kehidupan istimewa mereka saat ini semua berkat kebaikan ayahmu? Ayahmu lumpuh, dan alih-alih membalas budi mereka, mereka malah berkomplot melawanmu, mengambil apa yang seharusnya menjadi hakmu. Sungguh berlebihan. Xia Feng juga merasa geram pada Shentu Tianyin. Shentu Tianyin tersenyum kecut. Sekarang kau mengerti, kan? Meskipun keluarga Shentuku beranggotakan puluhan orang, yang benar-benar kupercaya hanyalah Paman Fu dan Ning Mei, dan nama belakang mereka adalah Chen. Xia Feng berkata, terima kasih telah berbagi ini denganku. Ini menunjukkan bahwa kau menganggapku teman dan mempercayaiku. Tapi aku masih tidak mengerti apa yang kau inginkan dariku. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kau sangat pintar. Apa kau tidak bisa menebaknya? Shentu Tianyin menatap Xia Feng. Xia Feng menatap Shentu Tianyin tanpa berkata-kata. Bagaimana mungkin ada yang menebak hal seperti ini? Tidak bisa menebak? Shentu Tianyin terdengar sedikit kecewa. Xia Feng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Namun, ia merasa bahwa berduaan dengan Shentu Tianyin tidak terlalu membosankan. Ia memiliki sifat-sifat menariknya sendiri. Shentu Tianyin menghela napas. Baiklah, aku akan jujur. Ayo pergi denganku. Ya? Jawab Xia Feng. Kau setuju? Shentu Tianyin tampak sedikit terkejut. Xia Feng tiba-tiba tersadar. Tunggu, apa yang baru saja kau katakan? Ayo pergi denganku. Xia Feng sekarang mengerti dengan jelas apa yang Shentu Tianyin inginkan darinya. Rahangnya ternganga. Ia tidak pernah membayangkan bahwa setelah semua kesulitan ini, Shentu Tianyin benar-benar akan meminta bantuan seperti ini padanya. Shentu Tianyin menatap Xia Feng dengan tenang. Hanya sedikit orang yang bisa kupercaya. Tapi saat pertama kali bertemu denganmu, aku tahu kau orang baik, seseorang yang bisa kupercaya. Ingatkah kau pertemuan pertama kita? Kalau bukan karenamu, mungkin aku sudah terbunuh. Kalau ada orang lain yang melakukan hal seperti ini, mereka pasti akan memintaku untuk membalas budi. Tapi kau menolaknya. Baru setelah Paman Fu memaksamu menggunakan mesin-mesin itu, kau mau menerimanya. Tahukah kau apa yang Paman Fu katakan tentangmu saat dia kembali? Dia bilang kau bodoh. Xia Feng tersenyum getir. Aku memang sangat miskin saat itu, tapi aku tidak menerima sedekah. Lagi pula, aku hanya kebetulan melihatnya saat itu dan tidak melakukan apa-apa. Lupakan saja, jangan bahas masa lalu. Bisakah kau membantuku? Shentu Tianyin kembali membahas topik itu. Nona Shentu, kau, apa yang bisa kubantu dengan hal seperti ini? Xia Feng merasa terharu. Kalau kau setuju dan kita berkencan, bukankah itu akan membantuku? Itu hal yang sangat sederhana. Xia Feng, Shentu Tianyin berkata, kakek nenekku hampir berusia 80 tahun dan kesehatan mereka kurang baik. Mungkin mereka tidak akan bangun suatu hari nanti. Keluarga Shentu sangat cemas, karena begitu kakek nenekku meninggal, kekompakan keluarga Shentu akan berkurang, dan tidak akan ada yang bisa mengendalikanku saat itu. Akan semakin sulit bagi mereka untuk merebut kembali grup Wan Xiang. Jadi, aku hanya perlu menambahkan sedikit katalis, dan mereka akan semakin cemas dan menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Aku katalisnya? Ya. Kau katalisku. Shentu Tianyin menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Kau dan aku berpura-pura berpacaran. Aku akan membawamu pulang untuk mengunjungi kakek nenekku, mengunjungi ayahku, dan kita bahkan akan menghadiri beberapa acara yang diekspos media bersama. Kita akan menciptakan ilusi bahwa kita sedang jatuh cinta dan akan segera menikah. Pada saat itu, semua monster yang bersembunyi di kegelapan akan muncul. Lalu bagaimana? Tangkap mereka semua sekaligus. Suara Shentu Tianyin dingin. Hati Xia Feng bergejolak. Kenapa kau pikir aku akan berbuat baik padamu? Kau pasti akan melakukannya. Intuisiku sangat tajam. Xia Feng tersenyum kecut. Baiklah, aku bisa menjanjikan itu. Tapi aku ingin tahu kenapa kau memilihku? Shentu Tianyin tersenyum tipis. Sekalipun hanya berpura-pura, aku harus menemukan seseorang yang pantas untukku, kan? Kalau aku memilih seseorang begitu saja, apa aku tipe wanita yang tidak punya selera? Xia Feng kehilangan kata-kata, tetapi kata-kata itu menghiburnya. Yah, sudah malam. Istirahatlah, kata Shentu Tianyin. Selamat malam. Xia Feng berdiri dan pergi. Ngomong-ngomong, hubungan kita dimulai besok pagi, kata Xia Feng. Tidak ada orang lain di sini. Jadi untuk siapa kita berpura-pura? Shentu Tianyin berkata, kita berdua perlu saling terbiasa. Lagi pula, aku sudah menyuruh Paman Fu menyelidikimu. Kau bahkan belum pernah punya pacar. Apa kau pikir bakat aktingmu cukup untuk menipu begitu banyak orang licik? Xia Feng,
Xia Feng mengikuti Fu Mingmei ke sebuah kamar. Tempat tidurnya juga bergaya gotik, dengan kepala tempat tidur berukir, tampak sangat indah. Fu Mingmei sudah mengganti spray dan selimutnya dengan yang baru, putih bersih. Jika kau butuh sesuatu, beritahu aku, kata Fu Mingmei. Terima kasih, aku tidak butuh apa-apa sekarang. Xia Feng hendak menutup pintu, tetapi Fu Mingmei tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Ayahku bilang kau luar biasa. Fu Mingmei menatap Xia Feng dengan sedikit provokasi di matanya. Xia Feng tersenyum. Apa yang kau inginkan? Fu Mingmei tiba-tiba meninju wajah Xia Feng, memukulnya tanpa ragu. Meskipun tidak ada waktu untuk mengantisipasi, Xia Feng bukan lagi Xia Feng yang sama seperti dulu. Latihan Wing Chun yang panjang memberinya kelincahan dan refleks layaknya seorang pensiunan prajurit pasukan khusus. Saat tinju Fu Mingmei mengenai wajahnya, ia segera menyentakkan lehernya, menghindari pukulan itu. Reaksi Fu Mingmei sama cepatnya, tinjunya yang meleset langsung terbuka, berubah menjadi telapak tangan yang mengaitkan leher Xia Feng. Dengan tarikan yang kuat, ia mencoba menarik Xia Feng ke depannya, sambil mengangkat kakinya dan menendang perutnya dengan lutut. Ini agak keterlaluan. Xia Feng mencondongkan tubuh ke depan, menyikut lutut Fu Mingmei, lalu melangkah ke samping, menangkis serangan itu dan menghantamkan bahunya ke dada Xia Feng. Area dada Fu Mingmei tidak besar, tetapi masih cukup berisi, memberikan efek penyerap goncangan yang nyata. Fu Mingmei terhuyung mundur, memegangi dadanya yang sakit dan memelototi Xia Feng dengan wajah memerah. Kau? Xia Feng tersenyum. Maaf, aku tidak sengaja. HMPH. Fu Mingmei berbalik dan berjalan pergi. Bukan aku yang memulainya. Marah hanya karena aku tidak bisa menang itu terlalu picik, gumam Xia Feng dalam hati sambil menutup pintu. Setelah mandi, Xia Feng berbaring di tempat tidur, pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran. Semakin banyak ia berpikir, semakin sulit baginya untuk tertidur. Dia tentu saja bersedia membantu Shen Tu Tianyin, tetapi berpura-pura berkencan dengannya sungguh merepotkan. Dia sudah bisa ditebak akan menghadapi penolakan dari keluarga Shen Tu, terutama kakek nenek Shen Tu Tianyin. Kedua tetua itu pasti akan menganggapnya sebagai musuh yang mencoba memanfaatkan anak mereka untuk merebut grup Wan Xiang. Dan Shen Tu Yi dan Shen Tu Tianfeng bagaimana mungkin mereka membiarkan seorang pria memasuki kehidupan Shen Tu Tianyin? Namun, keluarga Shen Tu hanyalah salah satu aspeknya. Yang lebih meresahkan bagi Xia Feng adalah Gu Kewu. Gu Kewu sedang mengejar Shen Tu Tianyin, dan Shen Tu Tianyin tiba-tiba mengumumkan hubungannya dengan Gu Kewu. Bagaimana mungkin Gu Kewu tidak menciptakan hambatan dan masalah baginya? Aku sudah memiliki konflik yang mendalam dengan keluarga Gu. Sekarang aku berkencan dengan Shen Tu Tianyin. Bukankah Gu Kewu dan Gu Kewen akan membenciku sampai mati? Mereka tidak menggangguku setelah kematian Huang Yihu karena aku tidak mengganggu kepentingan mereka. Tapi kali ini, aku mengganggu kepentingan terbesar mereka. Ini masalah yang berat. Kepala Xia Feng berputar-putar memikirkannya. Jika dia berkencan dengan Shen Tu Tianyin, bisa dibilang, dia akan merebut bagian terbesar dari kue keluarga Gu. Alasannya sederhana jika Gu Kewu bisa merayu Shen Tu Tianyin, menikahinya, dan memiliki anak dengannya, pada dasarnya dia akan mengakuisisi grup Wan Xiang tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jika Shen Tu Tianyin mengalami kemalangan, bahkan kematian, itu akan jauh lebih sempurna bagi Gu Kewu. Namun, sebelum hal baik itu terjadi, sebuah kejadian tiba-tiba dan tak terduga muncul. Akankah keluarga Gu membiarkannya begitu saja? Malam itu, Xia Feng tidak tidur lebih dari 5 jam. Keesokan paginya, Fu Mingmei mengetuk pintu Xia Feng, tersenyum dan dengan sopan berkata, "Kakak ipar, sarapan sudah siap." Xia Feng membeku. Dia yakin mendengar Xia Feng memanggilnya kakak ipar, tetapi dia tidak percaya. "Kakak ipar, aku bilang sarapan sudah siap, apa yang kau lamunkan?" Fu Mingmei melafalkan kata kakak ipar lebih keras kali ini. Xia Feng akhirnya tersadar. "Kau, memanggilku apa? Kakak ipar? Kau mau aku memanggilmu Tuan Xia?" Terlalu formal. Fu Mingmei berkata sambil tersenyum. "Saudari Tianyin sudah bercerita tentangmu. Aku dan dia tumbuh bersama, dan aku sudah lama menganggapnya sebagai saudariku. Kau bersamanya, dan kau akan segera menikah, jadi tentu saja aku harus memanggilmu kakak ipar." "Siapa yang bilang kita? Kita akan menikah?" Xia Feng tiba-tiba merasa tidak enak badan. Fu Mingmei mengangkat alisnya dengan nada bercanda, "Tentu saja saudariku yang memberitahuku. Dia bilang, kalau tidak ada yang salah, kau akan menikah pada festival pertengahan musim gugur tahun depan." Xia Feng. Sarapan dibuat oleh Fu Chuan Fu bubur, lauk pauk, dan telur. Sulit membayangkan ini sebagai sarapan seorang wanita baratu seperti Shen Tu Tianyin. Ketika Xia Feng mengikuti Fu Mingmei ke ruang makan, Shen Tu Tianyin sudah duduk di meja, tenang dan menawan. "Nona Shen Tu, selamat pagi," sapa Xia Feng, lalu berjalan menghampiri Shen Tu Tianyin. Shen Tu Tianyin menghentikan Xia Feng. "Tunggu, ayo kita ulangi." Xia Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa maksudmu dengan ulangi?"
Alis Shen Tu Tianyin sedikit berkerut. Pernahkah kau melihat pria yang sedang jatuh cinta memanggil kekasihnya, Nona? Xia Feng berkata. Jika ini ujian, Xia Feng pasti akan mendapat nilai 0. Jika kakek nenek Shen Tu Tianyin ada di sini, seluruh kejadian ini pasti sudah terbongkar sejak awal. Kakak ipar, kenapa kau masih berdiri di sana? Kata Fu Mingmei, kau pria terbodoh yang pernah kutemui. Mingmei. Shen Tu Tianyin memelototi Fu Mingmei. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Namun Fu Mingmei menambahkan, kau hanya tahu bagaimana melindunginya. Jelas, karena hubungan dekat mereka, Fu Mingmei tidak takut pada Shen Tu Tianyin. Xia Feng mengangkat bahu, kembali ke tempat ia menyapa Shen Tu Tianyin, dan berdeham. Tianyin, selamat pagi. Shen Tu Tianyin mengangguk. Kau bisa tersenyum sedikit, seolah-olah kau senang melihatku. Ya Tuhan. Xia Feng berteriak dalam hati, tetapi memaksakan senyum. Tianyin, selamat pagi. Ya, begitulah, kata Shen Tu Tianyin. Sekarang coba panggil aku dengan nama yang berbeda. Berganti? Tanya Xia Feng terkejut. Kau ingin memanggilku apa? Seperti, sayang, Yinyin, sayang, apapun yang menurutmu pantas? Ekspresi Shen Tu Tianyin tampak sangat alami bahkan saat ia mengucapkan nama-nama klise itu. Dahi Xia Feng sudah berkeringat. Semenit kemudian, selamat pagi, sayang. Xia Feng memaksakan senyum. Apa kau tidur nyenyak tadi malam? Shen Tu Tianyin tersenyum. Bagian pertama tidak masalah, tapi bagian kedua tidak perlu. Kita akan menikah, dan kita tidur bersama. Apa kau tidak tahu kalau aku tidur nyenyak? Xia Feng tersenyum kecut dan segera berjalan memutar untuk duduk di hadapan Shen Tu Tianyin. Ia takut Shen Tu Tianyin akan menemukan sesuatu yang salah dengannya dan membuatnya memulai lagi. Setelah duduk, Xia Feng menyadari hanya ada 2 mangkuk bubur dan 2 pasang sumpit di meja. Tidak ada sarapan untuk Fu Mingmei dan Fu Chuanfu. Fu Chuanfu sudah pergi. Ia tak bisa menahan diri untuk melirik Fu Mingmei, hanya untuk melihatnya menatapnya dengan senyum tipis. Makanlah. Shen Tu Tianyin mengambil sumpitnya dan meletakkan selembar daun hijau di mangkuk Xia Feng. Terima kasih. Xia Feng membenamkan kepalanya di buburnya, menelan daun hijau itu dalam sekali teguk. Lain kali kita makan bersama, aku akan menyajikanmu makanan. Jangan ucapkan terima kasih, cukup tersenyum padaku, kata Shen Tu Tianyin. Juga, kamu harus memberiku makanan juga, dan cobalah membujukku untuk makan lebih banyak sayuran. Xia Feng belajar dari kesalahannya kali ini, mengambil 2 lembar daun hijau dan meletakkannya di mangkuk Shen Tu Tianyin. Kemudian, dengan suara yang sangat lembut, ia berkata, sayang, makanlah lebih banyak sayuran. Kamu sangat sibuk, dan makan lebih banyak sayuran akan mengisi kembali vitaminmu, yang merupakan hal terpenting untuk kesehatanmu. Shen Tu Tianyin langsung tersenyum. Ya, benar. Kamu cepat belajar. Xia Feng memutar matanya ke arahnya. Memangnya perlu belajar? Membujuk wanita adalah sifat alami pria, keterampilan yang dimilikinya sejak lahir. Fu Mingmei, yang berdiri di dekatnya, tiba-tiba menyela. Jadi, kakak ipar, berapa banyak pacar yang kamu punya? Xia Feng hampir memuntahkan bubur yang baru saja diseruputnya. Mingmei, jaga ucapanmu. Shen Tu Tianyin kembali memelototi Fu Mingmei. Fu Mingmei cemberut, tetapi tidak mengungkit rahasia Xia Feng lagi. Kenyataannya, di dunia pria, semakin banyak pacar yang dimiliki seorang pria, semakin ia membanggakannya. Ingin sekali membanggakannya kepada semua orang yang ditemuinya. Namun di dunia wanita, mereka selalu berharap menjadi pacar pertama bagi pacarnya. Tidak sembarangan, tidak pelin-pelan inilah kriteria universal yang dicari semua wanita untuk seorang pacar. Setelah sarapan, Shen Tu Tianyin berkata, Lei, aku tahu ini tidak adil untukmu dan bahkan mungkin akan merepotkanmu, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku akan menempatkanmu dalam situasi ini. Kemudian, ia berdiri dan membungkuk kepada Xia Feng sebagai ucapan terima kasih. Xia Feng buru-buru berjalan mengitari meja untuk membantunya berdiri, sambil berkata dengan agak canggung, kamu membantuku saat aku sangat membutuhkannya. Sekarang kamu dalam masalah, tentu saja aku akan membantumu. Aku hanya khawatir aku tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik dan seseorang akan mengetahuinya. Kalian berdua jadi bingung, saling membantu, kata Fu Mingmei. Saat itu, Fu Chuanfu muncul di pintu masuk restoran, wajahnya muram. Mingmei, ambil mobilnya. Oh, jawab Fu Mingmei, lalu pergi untuk menyiapkan mobil. Fu Chuanfu kembali meminta maaf. Nona, saya tidak mengajari Mingmei dengan baik. Saya akan mengajarinya dengan baik nanti. Shen Tu Tianyin berkata, tidak apa-apa, Paman Fu. Lakukan saja tugasmu. Fu Chuanfu juga pergi. Kita akan pergi ke lokasi pembangunan pembangkit listrik nanti. Hubungan kita dimulai di pulau kecil ini. Shen Tu Tianyin menatap Xia Feng. Matanya dipenuhi rasa terima kasih dan antisipasi. Xia Feng tersenyum.
Saya akan melakukan yang terbaik. Nah, kalau saya kadang-kadang tidak bereaksi, ingatlah untuk memberi saya petunjuk. Shentu Tianyin berkata, aku sudah memikirkan ini. Saat kau melihatku menggenggam kedua tanganku, kau menggenggam tanganku. Ya, Xia Feng mengangguk. Petunjuknya sederhana. Shentu Tianyin melanjutkan, tapi saat kau melihatku mengerucutkan bibirku dengan lidahku, kau menciumku. Hah? Xia Feng merasa seolah-olah seseorang telah menginjaknya. Kalau aku bilang, sayang, aku mengantuk, kau bilang, sayang, ayo kembali ke kamar dan istirahat. Kalau aku bilang, aku tidak bisa berjalan, kau harus menggendongku masuk. Dahi Xia Feng sudah berkerut. Mungkinkah Wan Xiang Group sebenarnya adalah sebuah perusahaan film? Sebuah kapal pesiar berlabuh di dermaga, dan Shen Tuyi serta Kanred turun. Kemudian, seorang pemuda berjas dan berdasi turun. Ia tinggi dan tampan, dan dari segi penampilan dan temperamen, ia tak diragukan lagi termasuk pria elit. Tian Feng, wanita itu juga ada di pulau. Kau pasti akan bertemu dengannya nanti. Bersikaplah sopan padanya saat kau bertemu dengannya, dan jangan ceritakan apa yang terjadi kemarin, kata Shen Tuyi. Pemuda ini adalah putra Shen Tuyi, Shentu Tian Feng. Shentu Tian Feng berkata, ayah, dia memintamu pergi dalam situasi seperti itu, tetapi malah meminta orang luar untuk tetap tinggal. Ini jelas tidak sopan. Kau pamannya, seperti separuh ayahnya. Bagaimana mungkin dia memperlakukanmu seperti ini? Dan kau masih membelanya. Shen Tuyi berkata, kenapa kau begitu impulsif? Dalam hal besar, tidak apa-apa untuk terganggu oleh detail kecil. Apalah arti sedikit penghinaan? Selama periode musim semi dan musim gugur, Raja Gujian dari Yu, untuk membalaskan dendam ayah dan negaranya, menanggung kesulitan dan akhirnya mengalahkan negara Wu. Bukankah situasi kita sekarang serupa? Kau tahu betul tujuan kita. Dibandingkan dengan tujuan kita, aku bisa menanggung penghinaan apapun, dan kau juga harus. Shentu Tian Feng mengangguk. Apa yang kau bicarakan? Tanyakan Red dalam bahasa Jerman. Shentu Tian Feng berkata dalam bahasa Jerman, bukan apa-apa, hanya urusan keluarga. Tuan Kanred, saya yang bertanggung jawab atas proyek turbin angin ini sekarang. Anda harus membantu saya menyelesaikan masalahnya. Kanred menjawab, tidak masalah, itu keahlian saya. Senyum tersungging di wajah Shentu Tian Feng. Ia adalah penerjemah bahasa Jerman antara Shen Tuyi dan Kanred di pesta malam sebelumnya. Setelah Ren Wenqiang dikeluarkan dari grup Vientani, ia mendapatkan dukungan dari dalam keluarga Shentu, terutama dari kakeknya, Shentu Wei, dan menjadi kepala proyek ini. Tujuannya sederhana menyelesaikan proyek ini dan menunjukkan kepada keluarga Shentu bahwa ia mampu. Ia ingin memberi isyarat kepada keluarga Shentu bahwa ia lebih unggul daripada Shentu Tianyin dan bahwa ialah yang seharusnya bertanggung jawab atas grup Vientani. Mereka bertiga berjalan dari dermaga menuju pembangkit listrik. Lahan ladang angin itu ramai dengan aktivitas beberapa pekerja merakit komponen untuk turbin angin. Sementara beberapa insinyur berada di lokasi mendiskusikan cara memasang kabel bawah laut. Karena letak geografisnya yang unik, pulau kecil ini menikmati angin yang sangat baik sepanjang tahun, menjadikannya lokasi yang ideal untuk ladang angin. Namun, hal ini memiliki kekurangan untuk menyalurkan daya yang dihasilkan oleh ladang angin, kabel harus dijalin dari dasar laut. Inilah masalah yang Shentu Tian Feng bawa kepada Kanred dari Jerman untuk dipecahkan. Meskipun memasang kabel di bawah laut mungkin tampak seperti masalah sederhana, sebenarnya cukup sulit. Karena arus dan topografi dasar laut, beberapa pakar dalam negeri telah mundur. Shentu Tian Feng mengundang Kanred ke pembangkit listrik untuk membangun reputasinya dan mendapatkan pengakuan. Saat ketiganya memasuki pembangkit listrik, mereka kebetulan melihat Shentu Tianyin dan Xia Feng, bersama Fu Mingmei, sedang mengemudikan bus wisata dari villa mereka di puncak gunung. Shen Tuyi merendahkan suaranya. Orang itu bernama Xia Feng, bos Thunder Horse Manufacturing. Dia membangun bisnisnya dari nol dan merupakan sosok yang sangat berpengaruh. Beritahu dia. Kudengar dia membunuh Huang Yihu. Thunder Horse Manufacturing Company? Shentu Tian Feng sedikit mengernyit. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Shen Tuyi berkata, itu perusahaan swasta kecil. Wajar kau belum pernah mendengarnya. Aku baru tahu tadi malam. Perusahaan swasta kecil mau ikut campur? Konyol? Shentu Tian Feng mencibir dengan nada meremehkan. Shen Tuyi berkata, cari saja cara untuk mengeluarkannya nanti. Jika Tianyin tidak setuju, kau bisa menggunakan orang tua itu untuk menekannya. Orang tua itu pasti akan mendukungmu dalam masalah ini. Baiklah, aku mengerti. Ayo pergi, kata Shentu Tian Feng. Bus wisata berhenti, dan Shentu Tianyin serta Xia Feng turun. Mereka melihat Shen Tuyi dan Shentu Tian Feng, ayah dan anak, serta Kanred, seorang insinyur listrik dari Jerman. Melihat mereka bertiga, Shentu Tianyin tak berkata apa-apa dan langsung menggenggam lengan Xia Feng. Lengannya tiba-tiba menyentuh bagian terlembut tubuhnya,
Dan aroma misterius nan memikat yang tercium darinya membuat Xia Feng tiba-tiba gugup. Shen Tu Tianyin seolah merasakan kegugupan Xia Feng, dan ia merendahkan suaranya, berkata, "Ingat apa yang kita latih, dan kodeku. Jangan gugup, tidak apa-apa." Xia Feng menarik napas dalam-dalam, "Jangan khawatir. Gugup memang tak terelakkan pada awalnya, tetapi akan baik-baik saja setelah terbiasa." Sambil berpegangan tangan, tampak sangat mesra, Shen Tuyi dan Shen Tu Tianfeng, ayah dan anak, menatap ke arah mereka, mata mereka terbelalak tak percaya pada apa yang mereka lihat. "Anak itu?" Shen Tuyi tertegun sejenak sebelum berkata, "Mengapa Tianyin memegang tangan anak itu?" Shen Tu Tianfeng juga berkata, "Tianyin wanita yang sangat sombong. Dari yang kulihat, dia pasti akan sangat kesal jika ada pria lain yang menyentuh tangannya. Kenapa dia memegang tangan pria itu? Kecuali mereka sedang jatuh cinta?" Itulah pertanyaan yang tidak Shen Tu Tianfeng katakan. "Itu tidak mungkin." Wajah Shen Tuyi menjadi muram. Kemarin dia bilang ingin meminta bantuan Xia untuk menyelesaikan masalah proyek pembangkit listrik tenaga angin. Aku tidak melihatnya begitu mesra dengan Xia kemarin. Kenapa mereka begitu mesra hanya dalam satu malam? HMPH. Shen Tu Tianfeng mendengus dingin. "Ayah, dia mengusirmu demi pria itu. Ini buktinya. Dia berbohong kepada kita. Dia sebenarnya sudah lama berpacaran dengan pria itu." "Sialan. Apa anak itu pantas?" Wajah Shen Tuyi semakin muram. Tatapan Shen Tu Tianfeng tertuju pada Xia Feng. Matanya penuh kebencian dan rasa jijik. Hal yang paling tidak ingin dilihat Shen Tuyi dan Shen Tu Tianfeng, ayah dan anak, adalah Shen Tu Tianyin jatuh cinta. Mereka selalu berpikir Shen Tu Tianyin mudah dihadapi, karena bagaimanapun juga dia hanyalah seorang wanita, tetapi jika dia jatuh cinta, dan pacarnya adalah orang yang sangat berkuasa, maka itu pasti akan memengaruhi rencana mereka. Bagaimanapun, Shen Tu Tianfeng dan Shen Tuyi tidak ingin melihat ini terjadi. Namun hal seperti ini tetap saja terjadi. Saat itu, tepat di depan mereka, Shen Tu Tianyin berjalan ke arah mereka dengan mesra menggenggam tangan Xia Feng. Wajahnya dipenuhi senyum bahagia. Dia tampak sangat bahagia. Jarak semakin dekat, dan 3 orang dari keluarga Shen Tu dan seorang anak laki-laki dari keluarga lain saling berhadapan. Shen Tu Tianyin tersenyum dan berkata, "Paman kedua, kakak Tianfeng, kau di sini." "Tianyin," kata Shen Tuyi langsung ke intinya. "Apa yang kau lakukan?" Shen Tu Tianfeng memaksakan senyum. "Tianyin, kau palsu, kan? Yang asli atau palsu?" tanya Shen Tu Tianyin. Raut wajah bahagia seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Suaranya lembut. "Lei, perkenalkan. Ini putra paman keduaku, kakakku, Shen Tu Tianfeng. Nah, kau bertemu paman keduaku kemarin, jadi aku tidak akan memperkenalkanmu." Xia Feng tersenyum. "Kakak Tianfeng, halo." Lalu ia mengulurkan tangannya ke Shen Tu Tianfeng. Kilatan jijik terpancar di mata Shen Tu Tianfeng. Ia ragu-ragu, tetapi akhirnya menjabat tangan Xia Feng. "Selamat pagi, paman kedua." Xia Feng kembali mengulurkan tangannya ke Shen Tuyi. "Kau memanggilku apa?" Wajah Shen Tuyi memucat. "Siapa paman keduamu?" Xia Feng menarik tangannya dengan canggung, tanpa berkata apa-apa. Alis Shen Tu Tianyin berkerut. "Paman kedua, apakah kamu punya prasangka buruk terhadap Xia Feng? Kamu mengincarnya di pesta tadi malam." "Ada apa?" Shen Tuyi melanjutkan, "Aku tidak mengincarnya dengan sengaja. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Banyak sekali penipu akhir-akhir ini, terutama mereka yang ahli menipu wanita. Mereka berpakaian bagus dan berpenampilan menarik, tetapi diam-diam mereka penuh dengan niat jahat. Mereka tidak tulus, mereka mengincar uangmu." Meskipun dia tidak menyebut nama Xia Feng, bahkan orang yang tuli pun bisa tahu bahwa Shen Tuyi sedang mengejek Xia Feng karena ingin makan daging angsa. Shen Tu Tianyin melanjutkan, "Xia Feng bukan seperti yang kamu pikirkan. Apa kamu ingat saat aku dibunuh oleh bom? Xia Fenglah yang menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah lama mati. Sebenarnya, kami sudah berpacaran sejak saat itu, tetapi kami merahasiakannya." Begitu kata-kata itu terucap, Shen Tuyi dan Shen Tu Tianfeng, ayah dan anak, tak kuasa menahan diri untuk saling bertukar pandang. Xia Feng mengamati reaksi ayah dan anak itu. Tanpa sepatah kata pun, ia diam-diam mengaktifkan kekuatan mata kirinya. Mata kirinya berkedut sedikit, menatap Shen Tu Tianfeng dan Shen Tuyi tanpa berkedip. Tatapannya yang tajam, bak pisau bedah dalam operasi, mengiris tubuh Shen Tu Tianfeng dan Shen Tuyi dalam sekejap mata. Ia melihat jantung mereka berdetak tak normal. Jika pembunuh wanita yang menanam bahan peledak itu tidak ada hubungannya dengan mereka, akankah mereka segugup ini? Detak jantung yang tiba-tiba bertambah cepat tentu saja bukan bukti kebenaran, tetapi Xia Feng punya firasat bahwa pembunuhan itu kemungkinan besar terkait dengan ayah dan anak itu. Penjelasan Shen Tu Tianyin masuk akal. Kisah para pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik, yang kemudian menawarkan diri kepada mereka, tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah manusia.
bahkan banyak yang diadaptasi menjadi film. Shen Tu Tianyin jatuh cinta pada pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Seorang pria yang begitu tampan dan cakap. Apa yang begitu tidak masuk akal tentang itu? Shen Tu Tianyin terus melebih-lebihkan. Paman, apa salahnya Xia Feng memanggilmu paman? Kita kan sudah sepakat untuk menikah saat festival musim semi. Dia memanggilmu paman sebelumnya. Apa kau tidak senang? Hah? Kau akan menikah saat festival musim semi? Ekspresi Shen Tui begitu memikat, seolah seekor badak baru saja melompati punggung kakinya. Reaksi Shen Tu Tianfeng pun sama intensnya. Tatapannya pada Xia Feng bagaikan pisau. Nyatanya, bukan hanya Shen Tui dan Shen Tu Tianfeng yang terkejut, bahkan Xia Feng pun sedikit terkejut. Sebelumnya ia mengatakan bahwa ia dan Shen Tu Tianyin akan melangsungkan pernikahan mereka saat festival musim gugur mendatang. Tetapi Shen Tu Tianyin sekarang mengatakan bahwa mereka akan menikah saat festival musim semi ini lebih dari setengah tahun lebih awal. Bukankah itu terlalu cepat? Ia mempercayai penilaian Shen Tu Tianyin. Ia pasti punya alasan untuk mengatakannya, pertimbangannya yang matang. Jadi, terlepas dari keterkejutannya, ia tetap tersenyum ceria dan tidak berkata apa-apa. Kalau kau bilang menikah saat festival musim semi, ya sudahlah. Lagi pula itu tidak nyata. Baiklah, selamat. Shen Tu Tianfeng memaksakan senyum yang sangat dipaksakan. Terima kasih, kakak Tianfeng. Shen Tu Tianyin lalu menatap Xia Feng dengan tatapan penuh kasih sayang. Sayang, ayo kita pergi ke tempat lain. Xia Feng mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Baiklah, sayang. Keduanya berjalan bergandengan tangan. Shen Tui dan Shen Tu Tianfeng, ayah dan anak, tetap tertegun, mata mereka menatap dingin punggung Shen Tu Tianyin dan Xia Feng. Harus diakui bahwa Shen Tu Tianyin dan Xia Feng benar-benar pasangan yang serasi. Wanita itu cantik, prianya tampan, keduanya rupawan. Namun semakin serasi mereka, semakin besar kebencian Shen Tui dan Shen Tu Tianfeng. Berikutnya adalah pertunjukan Shen Tu Tianyin dan Xia Feng. Shen Tu Tianyin memegang lengan Xia Feng. Senyumnya tak pernah pudar. Ia mengajak Xia Feng ke tempat-tempat ramai, sengaja menunjukkan rasa sayang mereka kepada orang banyak. Xia Feng juga sangat kooperatif. Melewati hamparan bunga, ia berhenti untuk memetik irisan emas dan menyelipkannya ke rambut Shen Tu Tianyin. Kau sangat cantik, seru Xia Feng tulus. Kecantikan Shen Tu Tianyin memiliki kualitas yang tak tertandingi, dan pujiannya datang dari hati, tanpa sedikit pun sanjungan. Benarkah? Senyum kembali tersungging di wajah Shen Tu Tianyin. Lesung pipitnya seakan menyimpan anggur terbaik dunia, memabukkan bahkan tanpa minum.